Mantan ibu mertua yang dulu membuangku pamer menantu baru yang bergaji besar. Ku buat ia syok saat aku tunjukkan kartu namaku sebagai CEO perusahaan tempat menantunya bekerja. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Dinding kaca di ruang kerjaku memantulkan siluet kota Jakarta yang berdenyut di bawah sana. Gedung-gedung pencakar langit berlomba menjulang, seolah ingin meraih bintang. Aku, Dina, menyesap kopi hitamku perlahan, pandanganku terarah pada pemandangan itu. Di meja mahoni yang mengilap, kartu nama perusahaanku tergeletak tenang, bertuliskan CEO Founder, PT Innovatech. Sebuah nama yang kini tak asing lagi di kancah teknologi nasional. 4 tahun. Hanya 4 tahun sejak Innovatech berdiri sebagai startup kecil beranggotakan 5 orang, kini kami punya ratusan karyawan, omzet miliaran, dan mimpi yang jauh lebih besar. Kadang, di tengah kesibukan yang tak berkesudahan, aku terdiam. Mengingat kembali Dina yang dulu. Bukan Dina yang memakai setelan desainer dan memimpin rapat strategis dengan dewan direksi. Melainkan Dina yang, 8 tahun lalu, masih berkutat dengan tumpukan buku kuliah dan pekerjaan paruh waktu di sebuah kedai kopi. Rambutku yang selalu diikat seadanya, baju yang itu-itu saja, dan impian sederhana untuk lulus cepat, mendapat pekerjaan layak, dan bisa membantu keluarga kecilku di pinggiran kota. Kehidupan yang, di mata sebagian orang, mungkin terbilang biasa. Bahkan, terlalu biasa. Di antara memori-memori itu, ada satu wajah yang tak pernah pudar, Bu Ratna. Mantan ibu mertuaku. Wajahnya yang selalu tampak superior, bibirnya yang tak henti melontarkan kalimat-kalimat merendahkan. Ia adalah definisi sempurna dari orang kaya baru yang haus akan status dan pengakuan. Baginya, pernikahan itu bukan penyatuan dua hati, melainkan merger dua entitas yang harus saling menguntungkan. Dan aku, di matanya, adalah entitas yang cacat. Mantan suamiku, Arif, adalah anak tunggal yang patuh pada ibunya. Terlalu patuh, mungkin. Ia mencintaiku, setidaknya aku percaya begitu di awal. Namun, cintanya tak sekuat cengkeraman ibunya. Arif adalah pria baik-baik, pendiam, dan tidak ambisius. Kontras sekali denganku yang selalu bergerak. Aku jatuh cinta padanya karena kesederhanaan dan ketulusannya. Orang tua kami merestui, meskipun ada sedikit keraguan dari pihak Bu Ratna karena perbedaan latar belakang. Namun, ia setuju dengan dalih, siapa tahu Dina bisa mengangkat derajat keluarganya. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang syarat makna tersembunyi. Aku ingat sekali bagaimana hari-hari awal pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang indah. Indah karena aku bersama orang yang kucintai. Buruk karena aku selalu merasa diawasi, dihakimi, dan tak pernah cukup. Bu Ratna selalu punya komentar untuk setiap hal yang kulakukan. Pakaianku, masakanku, caraku berbicara, bahkan caraku tertawa. Dina, menantu itu seharusnya punya circle pergaulan yang luas. Kamu kan cuma berteman dengan anak-anak biasa, dari kampus seadanya. Bagaimana nanti kalau ada acara keluarga besar? Sindirnya suatu malam di meja makan, saat aku bercerita tentang teman-teman kuliahku. Arif hanya diam, menyantap makanannya. Atau, ibu dengar kamu masih kerja paruh waktu di kafe? Apa tidak malu kalau teman-teman Arif tahu? Gaji suamimu itu cukup untuk menghidupimu. Loh, menantu saya tidak perlu jungkir balik seperti itu. Kalimat itu disampaikannya dengan nada prihatin palsu. Namun sorot matanya penuh cibiran. Setiap kata, setiap tatapan, adalah tetesan racun yang perlahan menggerogoti harga diriku. Aku berusaha sabar, berusaha mengerti. Mungkin memang aku harus belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Aku mencoba, mati-matian mencoba, tapi rasanya seperti memanjat tebing licin tanpa pegangan. Kopi di cangkirku sudah dingin. Aku menghela napas panjang. Luka lama itu sudah sembuh, meninggalkan bekas luka yang justru menjadi pengingat akan kekuatanku. Aku bukan lagi Dina yang rapuh dan mudah menyerah. Aku adalah Dina yang kini, dengan tanganku sendiri, telah membangun kerajaan kecilku. Dan seulas senyum samar terukir di bibirku.
Entah mengapa, membayangkan Bu Ratna dan senyum angkuhnya di masa lalu. Awal pernikahan kami, jujur saja, terasa seperti berjalan di atas panggung sandiwara. Aku berusaha keras memerankan menantu idaman, mencoba memenuhi setiap ekspektasi Bu Ratna yang entah mengapa selalu melambung tinggi, jauh melampaui batas kewajaran. Aku belajar memasak resep kesukaannya yang rumit, menghabiskan berjam-jam di dapur demi semangkuk sup tom yam yang sempurna atau rendang yang empuk. Aku juga mencoba berpenampilan lebih, wah, seperti saran-sarannya, membeli beberapa baju yang sejujurnya tak cocok dengan seleraku, hanya demi membuat ia senang. Bahkan, aku mencoba mengikuti arisan-arisan sosialitanya yang membosankan, yang isinya hanya pamer perhiasan dan gosip-gosip receh, demi memperluas lingkaran pergaulan, seperti yang Bu Ratna inginkan. Namun, semua itu terasa sia-sia belaka. Di matanya, aku selalu kurang, selalu tidak memenuhi standar tak kasat matanya. Dina, coba lihat, menantu teman saya itu lulusan luar negeri, University of Cambridge. Loh, sekarang jadi dosen di universitas ternama, gajinya puluhan juta per bulan. Kamu ini, ya, syukurlah sudah sarjana. Tapi kan beda kualitasnya, ujarnya suatu kali, saat kami makan malam keluarga. Suaranya halus namun menusuk, seperti sebilah pisau yang perlahan mengiris. Arif hanya mengaduk-aduk nasinya, pura-pura tidak mendengar. Aku merasakan pipiku memanas, menahan gejolak emosi di dada. Entah sudah berapa kali aku menelan komentar pedas seperti itu. Setiap kali aku mencoba berbagi sedikit saja tentang pencapaian atau harapanku. Pernah, aku berhasil memenangkan sebuah kompetisi desain startup kecil-kecilan di kampus. Hadiahnya lumayan, bisa untuk tambahan biaya kuliah dan sedikit meringankan beban orang tuaku. Aku pulang ke rumah Bu Ratna dengan hati penuh bangga, ingin membagikan kabar gembira itu pada Arif dan Bu Ratna. Namun, reaksi Bu Ratna justru mengejutkan dan membuatku tercekat. Kompetisi? Desain grafis? Untuk apa itu? Membuang-buang waktu dan energimu saja. Lebih baik kamu fokus menyiapkan makan malam untuk Arif, atau belajar mengatur keuangan rumah tangga dengan benar. Hal-hal seperti itu tidak akan mengangkat derajat keluarga kita. Dina, katanya dingin, bahkan tanpa melirik sejenak pun sertifikat yang kubawa dengan bangga. Ia hanya memandangku dengan ekspresi datar, seolah apa yang kuperoleh itu tak lebih dari sehelai kertas sampah. Hati kecilku hancur berkeping-keping. Semangatku menguap begitu saja seperti embun pagi yang tersengat matahari. Aku tak pernah lagi bercerita tentang ambisi atau pencapaian kecilku setelah itu. Arif, di sisi lain, tidak pernah secara langsung merendahkanku. Ia bahkan sering mencoba membelaku di belakang Bu Ratna, membisikkan kata-kata penghiburan. Sudahlah, MA memang begitu. Jangan dimasukkan hati, katanya, sambil memegang tanganku erat. Tapi, itu saja tidak cukup. Kata-kata Bu Ratna yang tajam menancap dalam, mengukir luka yang tak terlihat. Dan ketidakmampuan Arif untuk benar-benar membela atau melindungiku dari ibunya, perlahan tapi pasti, mengikis rasa hormat dan cintaku padanya. Ia terlalu pasif, terlalu tunduk pada setiap keinginan Bu Ratna. Bahkan ketika keinginan itu merenggut kebahagiaanku. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh dua orang, dan aku lelah. Puncak dari semua itu datang di bulan ke-9 pernikahan kami, sebuah periode di mana aku sedang berjuang mati-matian menyelesaikan skripsi dan proposal proyek akhir yang sangat penting untuk lulusanku. Aku sering pulang larut, dan terkadang, karena kelelahan, aku lupa menyiapkan makan malam lengkap seperti biasa. Hanya makanan instan atau sisa makanan semalam yang bisa kusajikan. Suatu malam, ketika aku baru saja masuk rumah setelah seharian penuh di kampus dan perpustakaan, Bu Ratna sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah masam yang tak bisa disembunyikan. Matanya menyala tajam, seolah siap melahapku hidup-hidup. Dina, kamu ini sudah berumah tangga. Perhatikan suamimu. Apa susahnya menyiapkan makan malam yang layak? Apa skripsi itu lebih penting dari kewajibanmu sebagai istri? Suaranya meninggi, memecah keheningan malam. Aku mencoba menjelaskan, dengan suara bergetar menahan lelah dan emosi. MA, ini proyek penting. Kalau ini berhasil, saya bisa lulus dan bisa segera bekerja penuh waktu. MA, saya ingin membantu Arif juga. Namun, ia seolah tidak mendengar penjelasanku. Wajahnya semakin mengeras, dan suaranya berubah menjadi bentakan, seolah ia sudah mencapai batas kesabaran. Lulus? Lalu apa?
Mau kerja jungkir balik seperti pembantu? Ibu sudah bilang, menantu saya tidak perlu bekerja keras. Urus saja Arif dan rumah ini. Ibu sudah lelah melihatmu seperti ini. Kamu tidak cocok dengan Arif. Kamu membebani dia. Dina, kamu tidak akan pernah bisa mengangkat derajat keluarga kami dengan kondisi seperti ini. Kata-kata terakhir itu, kamu tidak akan pernah bisa mengangkat derajat keluarga kami, menghantamku telak. Seperti sambaran petir di tengah malam buta. Aku menatap Arif, yang sedari tadi berdiri mematung di samping ibunya, berharap ia akan mengatakan sesuatu. Apa saja, untuk membela, untuk menunjukkan bahwa aku tidak sendirian. Tapi ia hanya menunduk. Matanya menghindari tatapanku. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pada saat itulah, di tengah keheningan yang menyakitkan itu, aku tahu. Pernikahan ini sudah tamat. Bukan karena kami tak lagi saling cinta, tapi karena aku tak bisa lagi bernapas di bawah bayang-bayang Bu Ratna yang menghimpit jiwaku. Esok harinya, tanpa drama, tanpa tangisan histeris yang menyesakan, aku mengatakan pada Arif bahwa aku ingin berpisah. Ia terkejut, mencoba menahanku, air matanya bahkan sempat menetes. Namun, tekadku sudah bulat. Bu Ratna, di sisi lain, justru menyambutnya dengan senyum lega. Senyum penuh kemenangan. Baguslah kalau begitu. Arif berhak mendapatkan yang lebih baik. Katanya enteng, seolah aku hanyalah selembar kertas lusuh yang tidak ada artinya. Proses perceraian itu berjalan cepat. Didorong penuh oleh Bu Ratna yang tidak sabar menyingkirkanku dari hidup anaknya. Aku keluar dari rumah itu hanya membawa koper kecil berisi pakaian dan buku-bukuku. Meninggalkan segalanya, kecuali luka yang menganga dalam. Namun, di balik luka itu, ada sebuah tekad baru yang menyala. Tekad untuk membuktikan bahwa aku, Dina, bukanlah beban, dan aku akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Perceraian itu, meskipun pahit, adalah titik baliknya. Aku masih ingat bagaimana rasanya dunia runtuh di sekitarku, menyisakan puing-puing kepedihan dan rasa tidak berharga. Setelah meninggalkan rumah Arif, aku kembali ke kontrakan kecilku yang dulu, tempat aku tinggal saat masih kuliah. Sebuah kamar petak berukuran tidak lebih dari 3x3 meter persegi, dengan satu kasur busa tipis, meja belajar reot, dan lemari pakaian 2 pintu yang selalu nyaris roboh. Rasanya seperti memulai dari nol, bahkan minus. Tabunganku menipis drastis. Hanya cukup untuk bertahan beberapa bulan jika aku sangat berhemat, dan harga diriku terasa terkoyak-koyak. Ada masa di mana aku hanya bisa menangis sesenggukan di sudut kamar, meringkuk di balik selimut tipis, meratapi nasib dan kata-kata Bu Ratna yang terus bergaung di kepalaku, bagai kaset rusak yang tak henti berputar, kamu tidak akan pernah bisa mengangkat derajat keluarga kami. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekik itu, sebuah percikan api menyala. Api amarah. Bukan amarah yang destruktif, melainkan amarah yang sehat, yang mendorongku untuk membuktikan bahwa mereka salah. Bu Ratna, dengan segala cibirannya yang menusuk, tanpa sadar telah memberiku motivasi terbesar dalam hidupku. Aku tidak ingin dia lagi-lagi benar. Aku harus menunjukkan pada dunia, pada diriku sendiri, bahwa aku bukan beban, melainkan seseorang yang mampu berdiri di atas kakiku sendiri, bahkan lebih tinggi dan lebih tegak dari yang pernah mereka bayangkan. Aku harus bangkit dan terbang. Aku mulai menata ulang hidupku, selangkah demi selangkah. Prioritas pertamaku adalah menyelesaikan skripsiku yang sempat terbengkalai akibat drama rumah tangga. Aku menghabiskan hari-hari di perpustakaan kampus, dari pagi hingga perpustakaan tutup, bahkan seringkali melanjutkan di coffee shop terdekat hingga dini hari. Aku begadang demi begadang, menguras tenaga dan pikiran sampai rasanya kepala ini ingin pecah. Rasa sakit hati dan dendam itu kuubah menjadi energi positif untuk belajar lebih keras, untuk berpikir lebih kreatif, untuk menganalisis data dengan lebih tajam. Hasilnya, tak sia-sia. Aku lulus dengan predikat cum laude, sebuah pencapaian yang dulu, di mata Bu Ratna, tidak ada artinya sama sekali. Tapi bagiku, itu adalah kemenangan pertama, bukti nyata bahwa aku mampu. Sebuah senyum tipis, mungkin senyum pertama sejak perceraian, terukir di bibirku saat aku menerima ijazah. Setelah lulus, aku tidak langsung mencari pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan besar. Aku tahu, impianku lebih besar dari sekadar menjadi karyawan biasa yang hanya menjalankan perintah. Sejak dulu, aku selalu punya ide-ide yang bergejolak di kepala.
Ide tentang sebuah platform teknologi yang bisa membantu para startup kecil dan UMKM untuk membangun branding serta pemasaran digital mereka secara efektif dan terjangkau. Selama kuliah, aku banyak melihat teman-teman dan kenalan yang punya ide bisnis brilian, produk inovatif, tapi terhalang biaya pemasaran yang mahal atau kurangnya pengetahuan tentang dunia digital. Disitulah celah yang kulihat, peluang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Aku memulai dari yang paling kecil. Membangun portofolio dengan menerima proyek-proyek freelance desain grafis dan pemasaran digital dari kenalan, dari forum-forum online, bahkan dari teman-teman kampus yang butuh bantuan. Aku bekerja siang malam, tanpa kenal lelah, dari kamar kontrakan sempitku yang hanya diterangi lampu meja. Kadang, aku makan nasi dengan telur ceplok atau mie instan berhari-hari demi berhemat. Tidur hanya beberapa jam, bahkan seringkali baru terlelap setelah subuh. Namun, setiap kali selesai menyelesaikan sebuah proyek dan melihat klien puas, semangatku kembali membara. Teman-temanku, terutama Rina, sahabatku sejak kuliah, selalu menjadi pilar dukunganku. Dina, kamu ini hebat. Aku yakin kamu bisa mewujudkan semua mimpimu. Serunya setiap kali aku merasa lelah dan ingin menyerah. Ingat kata-kataku, sebentar lagi namamu pasti ada di majalah-majalah bisnis. Dukungan kecil. Pujian sederhana seperti itu adalah oase di tengah gurun perjuanganku yang terasa sepi dan melelahkan. Perlahan tapi pasti, tabunganku terkumpul. Dengan modal nekat dan sedikit uang yang terkumpul, aku memberanikan diri untuk merekrut 2 teman sekelasku yang juga punya visi dan antusiasme yang sama terhadap teknologi. Mereka adalah Dita, seorang programmer brilian, dan Rio, seorang ahli pemasaran digital yang jenius. Kami bertiga bekerja dari sebuah garasi pinjaman milik Paman Rio, yang dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang rongsokan. Bermodal laptop bekas yang sering hang, secangkir kopi instan, dan semangat membara, kami secara resmi menamai startup kami, Innovatech. Sebuah nama yang melambangkan inovasi dan teknologi, 2 hal yang menjadi inti mimpi kami untuk membantu bisnis kecil bertumbuh. Tahun-tahun berikutnya adalah roller coaster yang penuh liku. Ada momen ketika kami nyaris bangkrut, harus memutar otak mencari dana segar hanya untuk membayar sewa garasi dan membeli kopi. Ada momen ketika ide-ide brilian kami ditolak mentah-mentah oleh calon investor, dicap terlalu ambisius atau tidak realistis. Dan ada momen ketika aku merasa terlalu lelah, terlalu putus asa untuk melanjutkan. Air mata tak terhitung lagi jumlahnya yang membasahi bantal di malam hari. Namun, setiap kali keraguan itu datang menghampiri, bayangan senyum sinis Bu Ratna muncul di benakku, dan itu cukup untuk memicu semangatku kembali. Aku tak boleh menyerah. Aku harus membuktikan pada dirinya, dan yang terpenting, pada diriku sendiri, bahwa aku mampu. Kami belajar dari setiap kegagalan, kami berinovasi tanpa henti, kami jatuh, lalu bangkit lagi dengan pelajaran baru. Dari mulut ke mulut, dari proyek kecil ke proyek besar, Innovatech mulai dikenal. Reputasi kami sebagai penyedia solusi digital yang inovatif, efektif, dan terjangkau menyebar dengan cepat di kalangan UMKM dan startup. Kami berhasil mendapatkan pendanaan awal dari seorang angel investor yang percaya pada visi kami, lalu pendanaan seri A dari sebuah venture capital besar, dan seterusnya, seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan basis klien kami. Tim kami bertumbuh pesat, dari 5 orang menjadi puluhan, lalu ratusan karyawan bertalenta yang kini mengisi gedung kami yang modern. Kami pindah dari garasi sempit ke kantor yang lebih layak, lalu ke gedung bertingkat di pusat bisnis Jakarta yang kini menjadi markas besar Innovatech. Aku tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang orang lain. Aku sekarang adalah Dina, CEO dan founder PT Innovatech. Namaku mulai muncul di majalah bisnis terkemuka, diundang sebagai pembicara di berbagai event teknologi dan kewirausahaan, bahkan diminta menjadi juri di ajang kompetisi startup nasional. Aku membangun Innovatech dengan keringat, air mata, dan pecahan harga diri yang dulu diremukan habis-habisan. Kini, Innovatech bukan hanya sebuah perusahaan bagiku, melainkan sebuah monumen hidup. Monumen yang membuktikan bahwa seorang perempuan dari latar belakang sederhana, yang pernah diremehkan, dibuang, dan divonis tidak berharga, bisa bangkit dan membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan bernilai daripada sekadar mengangkat derajat keluarga, versi Bu Ratna. Aku telah membuktikan, tak perlu ada gelar keluarga terpandang atau harta warisan untuk mencapai apapun yang kuimpikan. Hanya perlu tekad dan keyakinan. Sore itu,
di tengah hiruk-pikuk pekerjaan di kantor pusat Innovatech, sebuah notifikasi email masuk ke kotak prioritas. Biasanya, aku tak terlalu memperhatikan email dari alamat tak dikenal yang masuk ke email pribadiku, karena sebagian besar adalah promosi atau spam. Namun, judul email kali ini cukup menarik perhatianku, bahkan membuatku sedikit membeku di tempat. Undangan pernikahan Arif Clara. Mataku menyipit. Arif, mantan suamiku. Sudah berapa tahun sejak kami berpisah? 5? 6? Sejak perceraian yang penuh drama dan rasa sakit itu, kami benar-benar putus kontak. Tak ada lagi kabar, tak ada lagi jejak. Dunia kami berputar di orbit yang sangat berbeda, dan aku sudah lama menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu yang terkunci rapat dalam kotak memori yang tak perlu dibuka lagi. Sejujurnya, aku bahkan tak lagi ingat detail wajahnya. Aku menekan tombol open pada email itu, dan sebuah lampiran digital muncul. Sebuah desain undangan yang elegan, dengan dominasi warna gold dan navy, serta ornamen bunga yang klasik. Di bagian tengah, terpampang sebuah foto prewedding dengan resolusi tinggi. Di sana, Arif tersenyum kaku, senyum yang sangat kukenal, sedikit dipaksakan, di samping seorang wanita cantik berambut sebahu yang mengenakan gaun putih sederhana namun terlihat sangat berkelas. Wanita itu memiliki sorot mata cerdas dan senyum manis yang tulus. Namanya Clara. Oh, jadi ini menantu baru impian Bu Ratna? Bisikku pada diri sendiri, tak bisa menahan senyum miris yang terukir tipis di bibir. Sebuah senyum yang bukan karena cemburu, melainkan lebih pada rasa geli. Aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana Bu Ratna pasti sudah memuji-muji Clara setinggi langit. Wanita ini pasti sempurna di mata Bu Ratna. Cantik, berpendidikan tinggi, dan jelas terlihat dari aura serta pakaiannya. Pasti berasal dari keluarga terpandang yang setara dengan keluarga Arif. Anehnya, jantungku tidak berdebar kencang, tidak ada rasa sakit yang menusuk, bahkan tak ada gumpalan di tenggorokan. Hanya sedikit rasa ingin tahu yang samar. Seperti ketika melihat berita tentang seseorang yang pernah ku kenal lama. Ternyata aku memang sudah sepenuhnya move on. Atau, setidaknya, itulah yang selalu kukatakan pada diriku sendiri selama ini, dan undangan ini menjadi semacam konfirmasi. Sebuah kertas undangan. Tidak lebih. Beberapa menit kemudian, ketika aku hendak menutup laptop, telepon di mejaku berdering nyaring. Nama Rina tertera di layar. Sahabatku itu, yang juga mengenal Arif dan tentu saja, seluruh kisah drama perceraianku yang pahit, pasti sudah melihat undangan yang sama dari grup chat teman lama. Dina, kamu lihat undangannya? Gila, mantanmu mau nikah. Suara Rina langsung meledak antusias di ujung telepon, seolah dia yang akan menikah. Sudah, barusan banget, jawabku tenang, sambil menyandarkan punggung ke kursi putar. Kamu datang, kan? Pasti datang. Dong? Tanyanya. Nadanya penuh desakan dan antusiasme yang tak bisa disembunyikan. Aku mendesah, pura-pura keberatan. Untuk apa? Rin? Aku sibuk banget. Ada meeting besar minggu depan, dan deadline proyek baru. Lagi pula, itu kan acara mereka, bukan urusanku lagi. Ih, Dina, kamu itu CEO sekarang. Loh, PT Innovatech. Udah go international malah. Masa kalah sama rasa mager? Ini kesempatan emas buat kamu nunjukin ke dia, ke mereka semua, terutama si nenek sihir itu, kalau kamu sekarang sudah jauh di atas mereka. Ada nada yang sulit kupahami dalam suaranya, antara semangat membalas dendam yang menggebu dan kepedulian tulus seorang sahabat yang ingin melihat temannya bangga. Aku nggak butuh pembuktian ke Bu Ratna. Rin, hidupku sekarang sudah lebih dari cukup tanpa pengakuan dari dia. Balasku, meskipun dalam hati, ada sedikit keraguan. Apakah benar aku tidak butuh pembuktian? Sedikit saja? Mungkin bukan pembuktian untuk Bu Ratna, tapi untuk diriku sendiri. Sebuah penegasan bahwa semua kerja keras, semua air mata, tidak sia-sia. Bahwa luka itu telah berubah menjadi kekuatan yang membentukku. Bukan soal butuh atau tidak, Din. Tapi ini soal harga diri. Kamu itu dulu disingkirkan kayak sampah. Dibuang tanpa belas kasihan. Sekarang, kamu adalah berlian yang bersinar paling terang di antara semua. Kamu harus datang, tunjukin kalau kamu baik-baik saja, bahkan lebih baik. Biar dia tahu kalau dia udah salah besar buang berlian demi kerikil. Rina tak henti-hentinya memanas-manasi, suaranya naik 1 oktav.
Lagian, kamu kan udah lama nggak ke acara formal. Sekalian refreshing, ketemu teman-teman lama. Anggap aja liburan singkat dari tumpukan file di mejamu itu. Kata-kata Rina menelusup. Pembuktian untuk dirinya sendiri? Ya, mungkin itu yang paling penting. Sebuah penegasan bahwa semua kerja keras, semua air mata, tidak sia-sia. Bahwa luka itu telah berubah menjadi kekuatan. Dan kalaupun ada secuil keinginan terselubung untuk melihat reaksi Bu Ratna yang syok, mungkin itu hanya bonus kecil yang manis, sebuah dessert setelah hidangan utama. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Jadwal padatku memang menumpuk. Ada meeting penting dengan calon investor dari Jepang, ada presentasi produk baru yang harus kuawasi sendiri, ada deadline proyek besar yang sangat ketat. Tapi di sisi lain, gagasan untuk melenggang masuk ke pesta itu, dengan kepala tegak dan senyum tenang, bukan sebagai Dina yang dulu diremehkan dan dibuang, melainkan sebagai Dina yang baru, seorang pemimpin, seorang yang sukses, terasa cukup menarik, bahkan bisa dibilang memuaskan. Sebuah penutupan bab lama yang manis, yang sudah lama tertunda. Oke, kataku akhirnya, membuat Rina di ujung telepon bersorak gembira. Suaranya sampai membuat telingaku berdengung. Aku datang. Tapi aku datang sendirian. Ya, nggak pakai ditemani kamu. Kamu kan pasti bakal heboh sendiri dan bikin aku malu. Rina terkikik geli. Siap. Pokoknya kamu datang. Ya. Dandan yang paling cantik, pakai baju yang paling mewah. Biar mereka semua tahu siapa Dina yang sekarang. Jangan lupa signature lo kamu, yang elegan tapi berkarakter. Aku menutup telepon, senyumku sedikit mengembang. Bukan karena kesombongan atas apa yang telah kucapai, melainkan karena rasa damai yang aneh. Aku telah melewati badai itu, dan sekarang, aku siap menghadapi sisa-sisa jejaknya tanpa rasa takut. Bukan untuk melukai orang lain, tapi untuk menegaskan diriku, dan secara tidak langsung, menyembuhkan sisa luka di hatiku sendiri. Undangan ini, bukan lagi sebuah pemicu kesedihan atau dendam, melainkan sebuah undangan untuk sebuah babak baru. Babak di mana aku bisa berdiri tegak, di panggung hidupku sendiri, dengan caraku sendiri, tanpa perlu validasi dari siapapun. Pesta pernikahan dilangsungkan di salah satu ballroom hotel bintang 5 termewah di jantung kota Jakarta. Malam itu, suasana terasa hidup dan gemerlap, dipenuhi alunan musik orkestra yang syahdu dan tawa renyah para tamu yang berbaur. Aroma bunga-bunga segar, yang kudengar didatangkan khusus dari floris ternama, memenuhi setiap sudut ruangan, memancarkan wangi lembut yang bercampur dengan semerbak parfum mahal. Lampu-lampu kristal, bergelantungan anggun dari langit-langit setinggi 10 meter, memantulkan cahaya keemasan yang membuat segalanya tampak mewah, berkilauan, dan seolah berkedip-kedip. Ini adalah pesta impian banyak orang, sebuah perayaan status dan kemewahan yang sempurna, dirancang untuk memukau dan menegaskan posisi sosial keluarga. Aku telah memilih gaun midi berwarna emerald green yang sederhana namun memancarkan keanggunan, berbahan sutra lembut yang jatuh anggun di tubuhku, mengikuti lekuk alami. Tidak ada payet berlebihan atau potongan yang terlalu mencolok. Rambutku kuurai dan kubiarkan bergelombang alami, dengan makeup minimalis yang menonjolkan fitur wajahku, hanya sentuhan eyeliner tipis dan lipstik berwarna nude. Penampilanku ini adalah cerminan diriku yang sekarang. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk memancarkan aura profesionalisme, percaya diri, dan wibawa yang telah kupupuk selama bertahun-tahun di dunia korporat. Aku ingin tampil sebagai Dina, sang CEO, yang datang untuk memberi selamat dan, jika perlu, menunjukkan bahwa aku telah jauh lebih baik. Bukan sebagai seseorang yang berusaha membalas dendam atau menarik perhatian. Saat aku melangkah masuk ke dalam ballroom, keramaian langsung menyambutku. Suara obrolan riuh, dentingan gelas, dan aroma masakan mewah menyerbu indraku. Beberapa pasang mata sempat melirik ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan penasaran dari beberapa tamu, mungkin ada yang samar-samar mengenali wajahku dari majalah bisnis atau event teknologi yang sering meliput startup sukses. Aku membalasnya dengan senyum tipis yang ramah, lalu mengarahkan pandanganku ke sekeliling, mencari sosok yang kukenal, mencoba membiasakan diri dengan atmosfer yang berbeda ini. Aku melihat beberapa teman lama Arif yang dulu juga mengenalku, dan juga beberapa kolega bisnis yang mungkin aku kenal sekilas dari acara lain. Namun, fokusku langsung tertuju pada satu titik di tengah kerumunan yang ramai itu. Di dekat pelaminan, dekat dengan panggung tempat pengantin akan duduk, ada Bu Ratna. Dia tampak sedikit lebih tua dari ingatanku terakhir,
Ada beberapa garis kerutan yang lebih jelas di sekitar matanya. Namun aura angkuhnya masih terpancar jelas, bahkan terasa lebih kuat. Mengenakan kebaya brokat berwarna perak yang gemerlap, dengan sanggul tinggi yang ditata sempurna, serta perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan jemarinya, ia tampak seperti seorang bangsawan yang sedang menerima penghormatan. Ia sedang berbicara dengan beberapa tamu lain, tawanya yang nyaring dan sedikit dibuat-buat sesekali terdengar melengking di antara keramaian. Di sampingnya, berdiri sosok wanita yang ada di undangan, Clara. Clara mengenakan gaun malam berwarna navy yang senada dengan dekorasi ruangan, rambutnya ditata rapi dengan sedikit kepang yang elegan, dan senyumnya tampak ramah, namun sedikit kaku, seolah ia belum sepenuhnya nyaman dalam peran barunya. Ia terlihat menawan, anggun, dan memang memancarkan aura keberhasilan yang sama seperti yang Bu Ratna inginkan dari menantunya. Wanita impian Bu Ratna, memang, seolah memiliki indera keenam, atau mungkin karena suara tawaku yang tanpa sadar sedikit lebih keras dari biasanya, Bu Ratna tiba-tiba memalingkan wajahnya. Pandangannya langsung bertemu denganku. Jarak kami mungkin sekitar 15 meter. Namun aku bisa melihat dengan jelas bagaimana ekspresi di wajahnya berubah drastis. Awalnya, ada kerutan kaget, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Matanya sedikit membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Namun, sedetik kemudian, kerutan itu menghilang dengan cepat, digantikan oleh senyum sinis yang sangat kukenal. Senyum meremehkan yang seolah berkata, "Lihatlah, si pecundang itu berani datang juga ke sini." Tanpa basa-basi, ia langsung menarik lengan Clara dengan sedikit kasar, seolah ingin segera memamerkan menantu barunya. "Clara, lihat itu. Siapa yang datang?" bisiknya, namun suaranya cukup keras untuk terdengar olehku, bahkan dari jarak itu. Clara menoleh ke arahku, dan senyum ramahnya sedikit memudar, digantikan ekspresi bingung dan sedikit penasaran. Ia jelas tak mengenaliku. Bu Ratna, dengan langkah angkuh yang sengaja diperlambat agar semua orang bisa melihatnya, dan kepala terangkat tinggi, mulai bergerak mendekatiku. Ia menggandeng Clara yang tampak agak kaku di sisinya, mengikuti langkah tegap Bu Ratna. Setiap langkahnya seolah ingin menegaskan dominasinya, bahwa ia adalah ratu di acara ini, dan aku hanyalah tamu tak diundang yang tak pantas berada di sana. Aku hanya berdiri di tempat, tenang, dengan senyum kecil yang tak tergoyahkan di bibirku. Aku sudah mempersiapkan diri untuk momen ini. Aku bukan lagi Dina yang akan menunduk, menghindari tatapannya, atau merasa ciut. Aku di sini, dan aku siap menghadapi apapun yang akan dia lontarkan. Pertunjukan sudah dimulai. Bu Ratna mendekatiku dengan langkah-langkah yang sengaja diperlambat, seolah ingin memastikan setiap pasang mata di area itu menyaksikan drama yang akan ia pertontonkan. Ada aura kemenangan yang terpancar dari senyum sinisnya yang mengembang lebar, namun matanya tetap memancarkan kilat meremehkan yang sama persis seperti dulu. Di sampingnya, Clara tampak semakin tidak nyaman. Wajahnya menunjukkan ekspresi risih, ia melirikku dengan sedikit rasa ingin tahu yang samar. Mungkin bertanya-tanya siapa diriku yang berhasil menarik perhatian Bu Ratna sampai segitunya di acara penting ini. Ia seperti terjebak di tengah panggung yang tidak ia inginkan. "Oh, Dina? Kamu datang juga?" sapa Bu Ratna. Nadanya syarat dengan nada mengejek yang tak bisa disembunyikan, seolah kehadiranku adalah sesuatu yang tak terduga, tak pantas, dan patut dikasihani. Ia bahkan tak repot-repot menyembunyikan nada merendahkan itu di depan banyak orang. "Sudah lama tidak bertemu, ya? Hampir berapa tahun? 6 tahun, mungkin? Sejak perceraian itu, ibu jarang dengar kabarmu." Ia sengaja menyebut kata perceraian dengan penekanan, seolah ingin mengingatkanku pada masa laluku yang pahit. "Bagaimana kabarmu? Masih berjuang dengan pekerjaan lamamu itu? Yang apa namanya? Desain grafis di perusahaan kecil itu, kan? Yang katanya sering lembur tapi gajinya pas-pasan itu." Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis yang sangat tenang, tak sedikit pun menunjukkan ekspresi terpengaruh. Aku telah belajar bertahun-tahun untuk menguasai emosiku. "Alhamdulillah, baik sekali, Bu. Dan ya, saya masih berjuang. Tapi perjuangan saya sekarang memang sedikit berbeda." Jawabku, sengaja memilih kata berbeda agar memancing rasa penasarannya tanpa memberikan detail apapun. Aku ingin dia berpikir dan menebak-nebak, sementara aku memegang kendali atas informasi yang akan kuungkapkan. Ada sedikit kilatan penasaran di matanya, tapi dengan cepat ia tutupi dengan senyum angkuh lagi.
Bu Ratna tertawa kecil. Suara tawa yang nyaring namun terasa hampa, tak sampai ke matanya. Ia meremas lengan Clara, seolah ingin mengalihkanku dari perhatiannya, sekaligus menyorotkan perhatian penuh pada menantu barunya itu, menegaskan bahwa Clara adalah pusat perhatian yang sesungguhnya. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, kenalkan, ini menantu baru saya. Namanya Clara. Pasti kamu belum kenal. Ya, dia ini wanita karir yang sangat sukses. Loh, Dina? Dia direktur di salah satu perusahaan multinasional besar. Perusahaan teknologi terkemuka. Kamu tahu sendirilah, kalau teknologi itu kan bidang yang sangat menjanjikan dan prospektif. Apalagi di zaman sekarang ini. Tidak seperti, sudahlah. Ia berhenti sejenak, sengaja memberi jeda dramatis, matanya menatapku lurus, seolah mencari reaksi. Aku tetap tenang, hanya mengangguk tipis pada Clara, mengisyaratkan sapaan ramah. Halo, Clara. Selamat atas pernikahannya. Semoga bahagia selalu. Clara tersenyum sopan padaku. Senyumnya lebih tulus daripada Bu Ratna, dan aku melihat ada sedikit simpati di matanya. Terima kasih banyak. Jawabnya, sedikit canggung, seolah tak nyaman dengan perbandingan yang dilontarkan Bu Ratna. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu yang lain. Mungkin meminta maaf atas perilaku ibu mertuanya, namun tertahan oleh tatapan intimidasi Bu Ratna. Nah, bicara soal pekerjaan, lanjut Bu Ratna, kembali menunjukkanku dengan tatapan sinis yang tak berubah. Ia seperti predator yang sedang mengintai mangsanya. Clara ini jabatannya direktur pemasaran. Loh, bukan main-main. Gajinya? Jangan ditanya. Dina, gajinya saja sudah bisa membeli apartemen kecil di sini dalam setahun. Mungkin 4 kali lipat dari gajimu dulu, di perusahaanmu yang kecil itu. Bahkan, mungkin lebih. Dia ini benar-benar menantu idaman. Pintar, cantik, berpendidikan tinggi dari luar negeri, dan sukses besar di usia muda. Bukan seperti, ya, kamu tahulah. Ia menekan kata, dulu, dan, kamu tahulah, dengan nada yang sangat meremehkan. Seolah aku adalah sebuah kesalahan yang memalukan dalam sejarah keluarganya, sebuah aib yang tak perlu lagi disebutkan namanya. Kata-kata itu bagai anak panah yang dilontarkan bertubi-tubi. Dulu, setiap anak panah itu akan melukaiku, bahkan menghancurkan seluruh kepercayaan diriku. Tapi kini, aku hanya merasakannya seperti hembusan angin sepau-sepau yang tak berarti. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang memperlihatkan ketenangan dan kepercayaan diri yang telah kuperoleh dengan susah payah. Clara melirik Bu Ratna dengan ekspresi tidak enak, lalu kembali menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara simpati dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia jelas merasa sangat canggung dengan perbandingan yang tak adil ini, mungkin ia pun merasa dijadikan alat pamer. Dan ngomong-ngomong, kamu kerja di mana sekarang, Dina? Tanya Bu Ratna lagi, seolah baru teringat padaku setelah puas memamerkan menantunya. Nada suaranya berubah sedikit, ada sedikit nada mendesak. Mungkin ia mulai curiga melihat ketenanganku yang tak tergoyahkan. Ia ingin mengonfirmasi bahwa ia masih memegang kendali atas cerita kami. Masih di perusahaan desain grafis kecil itu, ya? Atau sudah pindah? Jangan-jangan sudah tidak bekerja lagi? Ibu dengar dari Arif, kamu sempat agak kesulitan setelah perceraian, dan, ya, maklumlah. Aku menatapnya lurus. Ini adalah kesempatan yang kutunggu. Bukan untuk menyerang balik dengan amarah, tapi untuk memberi kejutan yang tak akan pernah ia lupakan. Aku tahu, Bu Ratna tidak akan pernah menyangka apa yang akan keluar dari mulutku, atau lebih tepatnya, apa yang akan kuserahkan padanya. Bu Ratna menatapku dengan ekspresi menunggu yang penuh harap, senyum angkuhnya masih bertengger erat di bibirnya, seolah terpaku di sana. Ia jelas berharap aku akan gagap, menunjukkan kegugupan, atau setidaknya memperlihatkan sedikit rasa malu dan tidak nyaman. Namun, aku sudah melewati titik itu. Bertahun-tahun membangun Innovatech dari nol, menghadapi ribuan tantangan bisnis, penolakan investor, dan krisis-krisis tak terduga, telah mengasah mentalku menjadi baja yang tak mudah ditembus. Kata-kata Bu Ratna kini hanya terasa seperti dengungan nyamuk yang mengganggu di telinga, tidak lagi menusuk hingga ke relung jiwa. Aku membiarkan keheningan sejenak menggantung di antara kami, membiarkan Bu Ratna semakin penasaran dan sedikit gelisah. Mataku beralih sebentar dari Bu Ratna ke Clara. Clara masih menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan.
Ada campuran rasa ingin tahu yang tulus, simpati samar, dan mungkin sedikit kekagetan atas kekejaman kata-kata ibu mertuanya. Dia terlihat sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Sesekali melirik Bu Ratna seolah memberi isyarat halus untuk berhenti. Namun, Bu Ratna terlalu asyik dengan pertunjukannya sendiri, terlalu larut dalam fantasinya tentang kemenangannya. Dalam hati, aku tersenyum tipis. Aku teringat kembali kata-kata Bu Ratna yang menusuk saat perceraian itu terjadi, "Kamu tidak akan pernah bisa mengangkat derajat keluarga kami. Kamu itu beban." Kilasan balik itu tak lagi menimbulkan rasa sakit yang membakar, melainkan justru menguatkan tekadku. Dulu, aku akan menunduk. Wajahku memerah karena malu, dan seluruh kepercayaan diriku runtuh. Sekarang, aku menatapnya lurus, dengan kepala tegak, bahu tegap. Aku tidak perlu membalas dengan kata-kata tajam atau debat tak berarti. Kesuksesanku yang nyata, keberadaanku di sini dengan caraku sendiri, berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi, dari posisinya dulu, sudah menjadi jawaban terbaik yang tak perlu diucapkan. Aku menarik napas perlahan, mengembuskannya tanpa suara, menjaga agar raut wajahku tetap datar namun berwibawa. "Tidak, Bu," kataku akhirnya, suaraku rendah dan terkontrol, jauh dari kesan emosi, amarah, atau bahkan defensif. Saya sudah tidak lagi di perusahaan desain grafis kecil itu. Dan alhamdulillah, saya juga tidak mengalami kesulitan sama sekali setelah perceraian, justru sebaliknya. Aku sengaja tidak memberikan informasi spesifik. Aku ingin dia terus menebak-nebak, membiarkan dia membangun ekspektasi versinya sendiri tentang kegagalanku. Semakin tinggi ekspektasinya akan kegagalanku, semakin besar pula kejutan yang akan ia rasakan nanti. Bu Ratna mengernyitkan dahi, lalu mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan ketenangan luar biasaku. Ia pasti mengharapkan drama, air mata, atau setidaknya nada suara yang bergetar. "Oh ya? Lalu di mana? Jangan bilang kamu sudah jadi ibu rumah tangga saja sekarang. Sayang sekali. Loh, kalau gelar sarjana cum laude yang katanya luar biasa itu tidak terpakai." Sindirnya lagi, mencoba memprovokasi. Ada sedikit nada kecurigaan yang samar dalam suaranya, seolah ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan ketenanganku yang tak wajar. Ia mencoba mencari celah untuk menjatuhkanku. "Saya bekerja di sebuah perusahaan yang saya bangun sendiri, Bu. Dan tidak, saya tidak menjadi ibu rumah tangga." Jawabku, senyumku sedikit mengembang. Mataku bertemu pandang dengan Clara yang kini semakin condong ke depan. Sorot matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang semakin besar. Ia tampak tertarik dengan percakapan kami, atau mungkin lebih tepatnya, tertarik dengan ketenangan luar biasa yang kupancarkan di tengah gempuran verbal Bu Ratna. Ada kekaguman tersirat di matanya. Bu Ratna, yang terbiasa mendominasi percakapan dan membuat orang lain gentar dengan kata-katanya, terlihat sedikit terusik dengan respons minimalisku yang penuh misteri. Ia tidak bisa membaca ekspresiku. Tidak ada rasa malu, tidak ada amarah, tidak ada keraguan. Hanya ketenangan, kepercayaan diri, dan aura yang tak bisa ia definisikan. Itu adalah senjata terkuatku malam ini. Aku telah belajar, cara terbaik menghadapi orang seperti Bu Ratna bukanlah dengan ikut terbakar emosi atau melayani provokasinya, melainkan dengan tetap dingin, berwibawa, dan sepenuhnya memegang kendali atas diriku sendiri. "Baiklah, kalau begitu," kata Bu Ratna, meskipun jelas ia tidak baik-baik saja, dengan jawaban ambigu dan ketenanganku. Ada sedikit kekesalan yang samar di nadanya, campur aduk dengan kebingungan. "Semoga sukses." "Ya, bagaimanapun, ibu senang melihatmu masih bisa bertahan." Nada terakhirnya terdengar seperti pujian yang dipaksakan, namun tetap diiringi sorot mata meremehkan yang sulit ia sembunyikan. Ia masih berpikir aku hanya bertahan, bukan berkembang. Aku hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Biarkan ia beranggapan apapun yang ia mau. Biarkan ia merangkai skenario versinya sendiri. Pertunjukan utama belum dimulai. Aku tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya, dan aku siap untuk puncaknya. Bu Ratna, dengan ekspresi campur aduk antara rasa penasaran yang tersembunyi dan sedikit kekesalan karena aku tak kunjung memberikan jawaban memuaskan, akhirnya memutar tubuhnya sedikit. Gerakannya seolah memberi isyarat bahwa percakapan denganku sudah selesai, setidaknya untuk sementara. Ia mulai menyapa tamu lain yang baru datang, menarik Clara agar ikut berbasa-basi, memperkenalkannya dengan nada bangga yang berlebihan. "Ini Clara,
menantu saya yang baru. Dia direktur pemasaran di perusahaan teknologi besar. Loh, gajinya fantastis, sangat stabil, dan prospeknya cerah. Aku bisa mendengar cuplikan-cuplikan kalimat itu dari beberapa meter jauhnya, bahkan di antara riuhnya musik dan obrolan tamu lain. Clara, di sisi lain, berusaha keras mempertahankan senyum ramah dan bersikap profesional. Meskipun aku melihat gurat lelah dan sedikit rasa malu di wajahnya. Ia sesekali melirikku, seolah ada rasa ingin tahu yang tak bisa ia sembunyikan. Atau mungkin ia merasakan keganjilan dari perilaku ibu mertuanya sendiri yang terus membanding-bandingkan. Aku meneguk jus jeruk dingin yang ada di mejaku, sambil mengamati interaksi Bu Ratna dengan para tamu. Bu Ratna tampak sibuk sekali memamerkan Clara, mengulang-ulang narasi kesuksesan menantu barunya itu. Aku melihat bagaimana Clara mencoba sesekali mengarahkan percakapan ke topik lain, atau sekadar tersenyum sopan tanpa mengiyakan setiap pujian berlebihan dari Bu Ratna. Dari gelagatnya, Clara bukanlah tipe yang suka pamer atau merendahkan orang lain. Ini semakin menarik. Aku memanfaatkan momen ini untuk sedikit melonggarkan diri dari posisi defensifku. Ku coba melirik sekeliling ballroom, mencari Arif. Ia berdiri di dekat pelaminan, sesekali melirik ke arah ibunya dan Clara, dan anehnya, sesekali juga melirik ke arahku. Entah mengapa, pandangannya sempat bertemu denganku. Hanya sepersekian detik, namun aku bisa menangkap ekspresi terkejut di matanya. Mungkin ia tak menyangka aku akan hadir. Atau mungkin ia terkejut melihat penampilanku yang, harus kuakui, jauh berbeda dari Dina yang ia kenal dulu. Dina yang selalu tampil sederhana, nyaris tak terawat, karena sibuk berjuang antara kuliah dan kerja paruh waktu. Arif segera mengalihkan pandangannya, tampak sedikit salah tingkah dan menghindari kontak mata lebih lanjut. Ada gurat penyesalan yang samar di wajahnya. Melihat Bu Ratna dan Clara masih sibuk dengan para tamu lain, dan sepertinya takkan segera selesai, aku memutuskan untuk memberi sedikit umpan yang lebih jelas. Aku mengeluarkan ponselku dari clutch kecilku, seolah hendak memeriksa pesan penting atau membalas email mendesak. Kuatur ponselku ke mode terang, lalu sengaja membiarkan layar utama aplikasi chat bisnisku terlihat sekilas. Nama-nama klien besar yang kami tangani, perusahaan e-commerce raksasa, multinational corporation di bidang teknologi, dan beberapa unicorn startup ternama, memenuhi layarnya. Beberapa chat bertuliskan, urgent, meeting dengan investor dari Silicon Valley, atau strategi ekspansi ke pasar Asia Tenggara kuartal depan, atau perkembangan proyek AI baru, terpampang jelas. Aku tahu, itu cukup untuk membuat siapapun yang tak sengaja melihatnya, termasuk Bu Ratna jika ia jeli dan Clara jika ia lebih teliti, bertanya-tanya. Tidak lama kemudian, seperti dugaanku, Bu Ratna, yang sepertinya tidak bisa tenang jika tidak berada di pusat perhatian atau merasa paling tahu, kembali menghampiriku. Ia sengaja berjalan memutar, seolah ingin melewati mejaku dan Clara sekali lagi. Namun langkahnya sedikit melambat saat melewati posisiku. Mata tajamnya tak luput dari ponselku yang masih menyala di tanganku. Ia mengerutkan dahi, jelas ia menangkap beberapa kata kunci dari layarku yang sengaja kubiarkan terbuka. Wah, Dina, kamu sibuk sekali ya? Sampai di pesta pun masih pegang ponsel dan mengurus pekerjaan. Sindirnya, nadanya kembali meremehkan, namun kali ini ada sedikit nada penasaran dan kecurigaan yang samar. Pekerjaan apa memangnya yang sesibuk itu? Pasti pekerjaan freelance yang banyak menyita waktu tapi hasilnya tidak seberapa. Ya? Semoga saja sepadan dengan usahamu. Aku tersenyum tipis, mematikan layar ponselku dan memasukkannya kembali ke clutch. Ya, begitulah, Bu. Bisnis ini memang menuntut perhatian penuh. Apalagi di bidang teknologi yang perkembangannya sangat cepat. Tapi saya menikmatinya. Dan alhamdulillah, hasilnya juga sepadan dengan usaha saya. Jawabku, sengaja menekankan kata bisnis dan menuntut perhatian penuh, serta hasilnya sepadan. Aku tahu ia pasti akan mengasosiasikan kata bisnis dengan sesuatu yang kecil dan baru merangkak. Mungkin semacam online shop atau usaha rumahan. Biarlah. Aku ingin dia terus meremehkan. Clara, yang berdiri di samping Bu Ratna, kini menatapku lebih saksama. Matanya bergerak mengikuti gerak tanganku yang menyimpan ponsel. Aku melihat matanya sedikit membesar ketika ia menangkap nama-nama besar dan topik pembicaraan di layar ponselku tadi. Ia tampak berpikir keras, seolah mencoba mengaitkan informasi yang dilihatnya dengan sesuatu di benaknya. Sebuah puzzle kecil sedang terbentuk di pikirannya.
Bisnis apa memangnya? Dina? Jangan-jangan bisnis online shop kecil-kecilannya? Atau MLM yang katanya teknologi? Bu Ratna masih berusaha merendahkan, namun nada cibirannya tidak sekuat sebelumnya. Ada sedikit keraguan yang terlihat jelas. Ia mencoba mengorek informasi lebih lanjut, tak puas dengan jawaban ambiguku. Wajahnya menunjukkan campuran rasa ingin tahu, kecurigaan, dan sedikit kegelisahan. Aku hanya tersenyum simpul, menggelengkan kepala pelan. Bukan, Bu. Ini lebih ke arah solusi teknologi untuk perusahaan-perusahaan besar. Aku memutuskan untuk tidak memberikan detail lebih. Aku ingin membangun antisipasi. Semakin ia meremehkan, semakin besar dampak kejutannya nanti. Aku melihat Bu Ratna dan Clara saling pandang sejenak, ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Sebuah pikiran samar seolah melintas di wajah Clara, namun ia buru-buru menyembunyikannya. Aku bisa merasakan, panggung ini sebentar lagi akan menjadi milikku sepenuhnya. Drama sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah percakapan singkat yang penuh teka-teki itu, Bu Ratna tampaknya akhirnya menyerah untuk mengorek informasi lebih lanjut dariku, setidaknya untuk saat ini. Ia mendengus pelan, sebuah tanda frustrasi yang samar, lalu kembali menarik Clara menuju kelompok tamu lain di sisi ballroom yang lebih ramai. Aku melihatnya berbicara dengan ekspresif, gestur tangannya yang gemulai menunjukkan ia sedang bersemangat. Aku bisa membayangkan ia sedang mengeluhkan, tamu yang tak tahu diri, yang ia temui barusan, atau justru dengan bangga menceritakan lagi kehebatan menantu kesayangannya pada setiap orang yang ditemuinya. Clara hanya mengangguk-angguk sopan, sesekali melirik arahku lagi, seolah ada magnet tak terlihat yang terus menarik perhatiannya. Aku bisa merasakan bahwa Clara, yang berlatar belakang di bidang yang sama denganku, mungkin mulai merasakan kejanggalan dari informasi samar yang kulemparkan. Ada semacam intuisi profesional di antara kami. Aku mengambil kesempatan ini untuk mengamati. Bukan hanya Bu Ratna dan Clara, tapi juga keseluruhan suasana pesta yang glamor ini. Para tamu tampak menikmati hidangan buffet mewah dan alunan musik jazz yang dimainkan oleh orkestra langsung. Mereka tertawa, bercanda, dan berfoto. Di pelaminan, Arif duduk di samping calon istrinya, sesekali tersenyum kaku ke arah kamera yang menyorotnya. Aku mengamati Arif lebih lekat. Ia tampak sama seperti dulu, pendiam, sedikit kaku, dan terlihat mudah diatur. Tidak ada aura kebahagiaan yang meluap-luap dari dirinya. Hanya senyum formal yang biasa kulihat setiap kali ia harus tampil di depan umum. Seolah ia hanya menjalani perannya dalam sebuah naskah yang sudah ditentukan. Aku bertanya-tanya, apakah ia bahagia? Atau hanya menjalani hidup seperti yang ibunya inginkan? Pandanganku kembali ke arah Bu Ratna dan Clara. Mereka kini sedang berinteraksi dengan sepasang suami istri parubaya yang tampak sangat terpandang, dengan sorot mata cerdas dan gestur elegan. Kulihat Bu Ratna tertawa nyaring. Suaranya melengking di tengah hiruk-pikuk. Ia sekali lagi memperkenalkan Clara dengan antusiasme yang berlebihan, menyebutkan jabatan Clara dan perusahaan tempatnya bekerja. Ini Clara, menantu saya yang baru. Dia direktur pemasaran di PT Mega Teknologi. Loh, anak perusahaannya Innovatech. Kamu tahu sendiri kan Innovatech itu sebesar apa sekarang? Perusahaan teknologi yang lagi naik daun itu. Jantungku sedikit berdesir mendengar nama perusahaanku disebut. Tidak hanya nama anak perusahaan, tapi juga nama Innovatech yang menjadi induknya. PT Mega Teknologi. Itu adalah salah satu anak perusahaan besar yang baru kuakuisisi tahun lalu, bergerak di bidang software development dan IT consulting. Bahkan, sebelum diakuisisi, PT Mega Teknologi sudah menjadi salah satu klien terbesar Innovatech. Jadi, Clara adalah direktur di sana? Itu adalah kabar baru bagiku, sebuah plot twist yang tak terduga. Sejenak, aku merasa terkejut. Namun dengan cepat kusadari ini justru menambah bumbu dramatis pada skenarioku. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Ini lebih dari yang kubayangkan. Aku melihat Clara sedikit membungkuk hormat pada pasangan suami istri itu, lalu Bu Ratna menepuk bahu Clara dengan bangga, seolah Clara adalah piala yang baru saja ia menangkan. Anak ini memang cerdas dan pekerja keras. Karirnya melesat di usia muda. Benar-benar menantu impian. Mendengar itu, aku tak bisa menahan senyum puas yang tersamarkan. Bu Ratna baru saja tanpa sadar memberikan petunjuk besar, bahkan lengkap dengan nama induk perusahaanku. Sekarang aku tahu pasti di mana Clara bekerja,
Dan aku tahu posisiku. Ini adalah informasi yang sangat berharga. Aku bisa merasakan denyutan kegembiraan yang tenang dalam diriku. Ini bukan lagi tentang dendam picik, tapi tentang keadilan yang akan segera terwujud. Sebuah simfoni takdir yang dimainkan dengan sempurna, dan aku adalah dirigennya. Aku meraih clutch kecilku, meraba-raba isinya, memastikan kartu namaku ada di sana. Kartu nama yang terbuat dari bahan premium, sedikit lebih tebal dari kartu nama biasa, dengan emboss logo Innovatech yang minimalis namun berkelas di sudut atasnya. Dan di bawah namaku, terukir jelas dengan font elegan. Dina, CEO Founder, PT Innovatech. Aku memegangnya sejenak, merasakan tekstur halusnya, merasakan bobot keberhasilan yang terkandung di dalamnya. Kartu ini bukan sekadar identitas, tapi adalah simbol dari semua perjuangan, air mata, dan pengorbanan yang telah kulewati. Setiap garis, setiap huruf, adalah pengingat akan setiap cemoohan, setiap tatapan meremehkan, dan setiap kalimat yang merendahkan dari Bu Ratna. Keraguan yang sempat melintas di benakku sebelum datang ke pesta ini kini sepenuhnya sirna. Aku tidak datang untuk membalas dendam dengan cara yang picik atau kekanak-kanakan. Aku datang untuk menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga, gelar warisan, atau kekayaan yang diwariskan, melainkan oleh tekad, kerja keras, integritas, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Dan bahwa mereka yang dengan mudah meremehkan orang lain, hanya akan menuai malu di kemudian hari. Aku melihat Bu Ratna dan Clara mulai beranjak dari kelompok tamu itu, melangkah mendekatiku lagi. Kali ini, Bu Ratna tampaknya ingin sekali lagi mengakhiri percakapan kami dengan kesan bahwa ia adalah pemenang mutlak, mungkin dengan sindiran terakhir yang akan ia anggap sebagai pukulan telak. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju lubang yang ia gali sendiri, semakin dalam dengan setiap kata bangga yang ia lontarkan. Aku menegakkan punggung, menarik napas dalam, dan bersiap. Detik-detik penantian sudah berakhir. Panggung sudah siap. Sorot lampu sudah menanti. Langkah Bu Ratna semakin dekat. Setiap derap sepatunya di lantai marmer seolah menggema di telingaku. Senyum angkuhnya kembali merekah di bibirnya. Kali ini disertai tatapan yang lebih intens, seolah ia akan melontarkan pukulan terakhir yang akan memadamkan semangatku dalam percakapan kami. Ia yakin, kali ini aku pasti akan terpojok. Clara di sampingnya masih terlihat canggung, sedikit menunduk, matanya sesekali melirik arahku lalu ke ibu mertuanya, seolah ia ingin menghilang dari panggung drama yang tak ia inginkan ini. Aku melihat Arif sekilas menoleh ke arah kami dari pelaminan. Ekspresi di wajahnya tidak terbaca dengan jelas dari jauh, namun ada aura penasaran yang kuat, bercampur dengan sedikit kegelisahan. Mungkin ia merasakan ketegangan yang sama sepertiku, atau mungkin ia hanya bertanya-tanya mengapa ibunya begitu lama mengobrol denganku. Dina, sapa Bu Ratna, suaranya kini sedikit lebih lantang dari biasanya, seolah ingin menarik perhatian tamu di sekitar kami. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia sedang berinteraksi dengan mantan menantu yang malang. Sudah selesai ya nostalgia masa lalunya? Jangan terlalu larut, nanti malah tidak bisa move on. Hidup harus terus berjalan, kan? Ia tertawa ringan, tawa yang jelas dipaksakan dan terdengar hambar, tanpa kehangatan sedikit pun. Ngomong-ngomong, tadi kamu bilang bekerja di perusahaan teknologi milikmu sendiri, ya? Wah, hebat sekali. Bisnis itu memang perlu keberanian dan juga keberuntungan, tentu saja. Ada nada meremehkan yang terselip jelas dalam kata keberanian, dan keberuntungan, itu, seolah mengisyaratkan bahwa apa yang kucapai hanyalah kenekatan belaka atau kebetulan semata, bukan hasil kerja keras dan kecerdasan. Aku mengangguk pelan, senyumku tetap tenang, tak goyah sedikit pun. Betul sekali, Bu. Keberanian dan juga kerja keras. Tanpa itu, tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Dan alhamdulillah, saya tidak pernah mengandalkan keberuntungan semata. Aku menatapnya lurus, membiarkan makna tersirat dari kalimatku meresap. Aku tahu, ia pasti tidak menyukai jawabanku yang tenang dan penuh keyakinan ini. Tentu, balas Bu Ratna cepat, seolah ingin segera mengakhiri basa-basi yang tak penting atau perdebatan yang takkan ia menangkan. Ia jelas merasa terprovokasi oleh ketenanganku. Tapi kan ada kalanya kita harus tahu diri. Memulai bisnis itu tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi di bidang teknologi, persaingannya ketat sekali. Loh, pasti butuh modal besar yang tidak sedikit.
koneksi kuat dari orang-orang berpengaruh, dan jam terbang tinggi. Perusahaanmu itu, apa namanya? Mungkin saya pernah dengar ya, tapi lupa. Ia mencoba memancingku lagi, berharap aku akan menyebutkan nama perusahaan kecil yang bisa ia remehkan, agar ia bisa kembali ke zona nyamannya untuk merendahkan. Ada nada desakan yang tak sabar dalam suaranya. Ini adalah momennya. Detik yang kutunggu. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sedikit lebih cepat di balik dadaku, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi yang mendebarkan. Aku memutuskan untuk tidak lagi bermain teka-teki atau memberikan umpan samar. Biarkan dia merasakan langsung pukulan kebenaran yang telak dan tak terduga. Aku meraih clutchku, lalu dengan gerakan tenang namun pasti, kueluarkan selembar kartu nama dari dalamnya. Kartu nama yang telah kupegang erat sejak tadi, seolah menyimpan rahasia besar. Aku memegangnya di antara ibu jari dan jari telunjuk, sisi dengan logo tersembunyi, lalu mengulurkannya perlahan ke arah Bu Ratna. Gerakanku disengaja agar ia bisa melihatnya dengan jelas. Ini, Bu, kataku, suaraku masih setenang tadi, namun ada getaran halus dari kekuatan yang tak terlihat. Suara yang penuh percaya diri, sebuah deklarasi. Mungkin ibu akan lebih mudah mengingatnya jika melihat langsung identitas perusahaan saya. Ini adalah jawaban atas pertanyaan ibu. Bu Ratna menerima kartu nama itu. Tangannya bergerak dengan sedikit enggan, seolah ia hanya melayaniku karena sopan santun yang dipaksakan. Matanya melirik kartu nama itu dengan tatapan sekilas, nyaris tak acuh. Seperti ia sering menerima puluhan kartu nama setiap hari dari orang-orang tak penting yang berusaha menjilatnya. Clara di sampingnya juga ikut menoleh, pandangannya tertuju pada kartu nama yang kini ada di tangan Bu Ratna. Ia tampak lebih tertarik dan fokus daripada ibu mertuanya. Waktu seolah melambat, merangkak begitu saja. Udara di sekitar kami terasa menipis, seolah semua oksigen tersedot ke dalam pusat gravitasi pertemuan kami. Alunan musik orkestra masih terdengar syahdu, namun di telingaku, semuanya seperti menjadi sunyi, hanya ada detak jantungku yang berirama tenang. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan aku siap untuk itu. Aku siap menyaksikan babak akhir dari sandiwara ini, babak di mana peranku akan berubah menjadi pemeran utama yang tak terduga. Tangan Bu Ratna memegang kartu namaku. Matanya yang tajam, yang selalu ia gunakan untuk menganalisis dan meremehkan orang lain, melirik kartu nama itu dengan tatapan sekilas, nyaris malas, seolah itu hanyalah selembar kertas biasa yang tidak penting dari seorang kenalan bisnis rendahan. Namun, begitu pandangannya jatuh pada baris nama perusahaan, sebuah kerutan aneh mulai terbentuk di dahinya. Ia membaca logo yang tercetak jelas, dengan desain minimalis namun modern, bertuliskan tebal, Innovatech. Bibirnya yang tadi tersenyum sinis, kini sedikit terbuka, membentuk huruf O kecil. Lalu, dalam sepersekian detik berikutnya, matanya membelalak lebar, memantulkan cahaya lampu kristal yang gemerlap di atas kepala kami. Ekspresi angkuhnya runtuh seketika, digantikan oleh kebingungan yang nyata, bercampur dengan sedikit rasa tidak percaya dan bahkan ketakutan yang samar. Clara, yang sedari tadi berdiri diam di samping Bu Ratna, dengan pandangan yang mencuri-curi ke arah kami, kini ikut condong lebih dekat, berusaha membaca kartu nama yang dipegang erat oleh ibu mertuanya. Aku bisa melihat tatapan matanya melebar seiring dengan Bu Ratna. Keduanya seolah membeku di tempat, patung-patung hidup di tengah keramaian pesta, dengan mata terpaku pada selembar kartu kecil di tangan Bu Ratna. Bu Ratna membalik kartu nama itu, seolah memastikan tidak ada salah cetak, tidak ada kebohongan yang tersembunyi di baliknya. Kemudian, ia kembali menatap sisi depan kartu itu, matanya bolak-balik antara logo Innovatech yang terkenal dan nama yang tercetak di bawahnya. Dina, CEO Founder. Sebuah nama yang sangat ia kenal. Nama yang pernah ia cemooh, kini disandingkan dengan jabatan yang tak pernah ia duga, di sebuah perusahaan yang namanya baru saja ia agung-agungkan di depan para tamu. Sebuah ironi yang begitu menyakitkan. Ini. Bu Ratna tergagap. Suaranya tercekat di tenggorokan, keluar dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, penuh ketidakpercayaan. Wajahnya yang tadi pucat pasi, kini memerah padam, namun bukan karena amarah atau frustrasi seperti biasa, melainkan karena rasa malu yang membakar dan syok yang luar biasa. Jemarinya yang memegang kartu nama itu gemetar tak terkendali, seolah kartu itu menyengatnya. PT Innovatech. Dina, kamu ini perusahaanmu? Ia mengulang, kali ini sedikit lebih keras,
dengan nada yang campur aduk antara keterkejutan dan penyesalan. Aku tersenyum simpul, senyum yang merefleksikan kepuasan yang tenang, bukan kesombongan atau dendam yang meledak-ledak. Betul, Bu, jawabku mantap, suaraku masih lembut dan terkontrol, namun penuh keyakinan dan wibawa. Saya adalah Dina, CEO dan founder PT Innovatech, perusahaan yang tadi Ibu sebutkan. Ya, yang Ibu bilang besar itu, Bu. Aku sengaja menambahkan kalimat terakhir, sebuah penegasan lembut yang seperti jarum menusuk ego Bu Ratna. Udara di sekitar kami terasa menusuk, diselimuti keheningan yang tiba-tiba. Para tamu di sekitar yang sempat melirik, kini benar-benar terdiam, mungkin karena merasakan aura ketegangan yang pekat, mencoba memahami percakapan yang baru saja mereka saksikan. Bu Ratna, yang biasanya selalu punya 1000 kata untuk merendahkan, untuk menguasai percakapan, kini speechless. Ia menatap kartu nama di tangannya seolah itu adalah benda paling asing dan mengerikan di dunia, lalu menatapku, seolah baru pertama kali melihatku dalam wujud yang sebenarnya, bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai seorang kekuatan yang tak terduga. Wajahnya menunjukkan berbagai emosi yang bercampur aduk, ketidakpercayaan yang absolut, rasa malu yang membakar hingga ke ubun-ubun, dan kekalahan yang telak. Bayangan masa lalu, saat ia dengan mudah membuangku, mencapku sebagai beban, dan memvonis hidupku tak akan berarti, kini berputar kembali di benaknya dengan kecepatan kilat, menghantamnya dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Ironi dari situasi ini begitu tajam, begitu nyata, hingga terasa seperti tamparan keras yang memekakan di wajahnya, di hadapan menantu barunya, dan mungkin di hadapan beberapa tamu yang mengenali Bu Ratna. Ini adalah puncak drama yang tak pernah ia duga. Keheningan yang mencekam itu tidak berlangsung lama. Hanya sepersekian detik setelah aku mengonfirmasi identitasku. Hanya suara dentingan garpu dan piring samar dari jauh yang mengisi kekosongan. Clara, yang berdiri di samping Bu Ratna, dengan mata membelalak tak kalah terkejutnya, tiba-tiba memekik kecil. Bukan pekikan histeris yang dibuat-buat, melainkan sebuah seruan keterkejutan yang bercampur pengakuan yang tulus dan tak tertahan. Wajahnya yang tadinya hanya menunjukkan rasa canggung karena ulah ibu mertuanya, kini berubah total menjadi pucat pasi. Namun dengan rona merah tipis yang menjalar hingga ke leher dan daun telinganya, menandakan rasa malu yang mendalam. Innovatech. Nyonya Dina? Serunya. Suaranya terdengar tercekat dan penuh ketidakpercayaan, seolah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Ia menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi rasa hormat yang mendalam, sedikit takut, dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Ekspresinya jelas menunjukkan ia telah menyadari sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang mengubah seluruh perspektifnya tentang situasi ini. Tanpa ragu, Clara langsung membungkuk hormat padaku, sebuah gerakan yang cepat dan refleks, seolah ia baru saja berhadapan dengan atasan tertinggi atau figur yang sangat dihormati di dunia profesionalnya. Oh Tuhan, maafkan saya, Nyonya. Saya tidak tahu kalau itu Anda. Bu Ratna, yang masih terpaku dengan kartu nama di tangannya, melirik Clara dengan pandangan kosong, kebingungan di wajahnya semakin menjadi-jadi. Ia tidak mengerti mengapa menantu barunya yang ia banggakan itu tiba-tiba menunjukkan reaksi seperti itu kepadaku, orang yang baru saja ia rendahkan. Aku tersenyum tipis pada Clara, berusaha meredakan ketegangannya. Aku bisa melihat ketulusan di matanya. Tidak apa-apa, Clara. Tidak perlu seformal itu. Santai saja. Namun, Clara tampak terlalu syok untuk sepenuhnya mendengarkanku. Ia menegakkan tubuhnya sedikit, namun pandangan hormatnya tak lepas dariku. Tangannya masih sedikit gemetar. Saya Clara Anindita, Nyonya, dari Departemen Pemasaran. Saya adalah Direktur Pemasaran di PT Mega Teknologi, Nyonya. Ia menekan nama perusahaannya dengan jelas, seolah ingin menegaskan hubungannya denganku sebagai atasan dan bawahan. Maafkan saya, Nyonya. Saya sungguh tidak tahu kalau Anda adalah CEO dari Innovatech. Saya hanya mengenal nama Anda dari email-email dan memo internal perusahaan, serta foto-foto di majalah bisnis dan event yang sering meliput Anda. Tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, dan dalam situasi seperti ini. Seketika, ruangan terasa hening yang aneh, seolah semua suara telah padam, hanya menyisakan bisikan-bisikan samar yang tak jelas. Percakapan kami yang tadinya hanya menarik perhatian beberapa orang di dekat kami, kini menjadi pusat perhatian seluruh ballroom. Beberapa tamu,
Terutama para pebisnis dan sosialita yang pasti mengenal nama Innovatech sebagai salah satu top player di industri teknologi, kini berbisik-bisik, melirik ke arah kami dengan mata penasaran dan terkejut. Mereka berusaha menangkap setiap kata dan memahami drama yang sedang berlangsung. Wajah Bu Ratna berubah drastis. Dari yang tadinya pucat pasi karena syok, kini menjadi merah padam karena rasa malu yang amat sangat memancar hingga ke telinganya. Ia menatap Clara, lalu padaku, lalu kembali pada kartu nama di tangannya, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar dan lihat. Narasi yang baru saja ia bangun dengan bangga tentang betapa hebatnya menantu barunya, Clara, yang gajinya katanya berkali-kali lipat dariku dan karirnya sangat melesat, kini runtuh di hadapan mata kepalanya sendiri. Clara, sang menantu idaman, ternyata adalah bawahan langsung. Bahkan seorang direktur di anak perusahaan, dari mantan menantunya yang dulu ia remehkan dan buang seperti sampah. Ini adalah pukulan telak yang menghancurkan semua keangkuhan dan kesombongannya, membuatnya terpojok di depan umum. Bu Ratna hanya bisa terdiam, membisu total, bibirnya bergetar tak terkendali, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia tampak seperti patung lilin, kaku, dengan mata kosong yang menunjukkan kekalahan dan penyesalan mendalam. Rasa malu yang ia rasakan pasti tak terlukiskan. Semua pujian yang ia lontarkan untuk Clara, kini menjadi bumerang yang menghantamnya balik. Semua narasi keberhasilan dirinya dan menantu barunya, kini runtuh di hadapan mata kepalanya sendiri. Bahkan di hadapan menantu barunya sendiri yang kini membungkuk hormat padaku. Sebuah karma yang dibayar tunai. Aku menatap Clara dengan senyum tulus, yang kali ini bukan senyum kemenangan atas Bu Ratna, melainkan senyum apresiasi pada Clara yang profesional. Kamu benar-benar bekerja di perusahaan saya, Clara? Tanyaku lembut, seolah ingin memastikan. Clara mengangguk cepat. Wajahnya semakin memerah karena malu namun juga bangga. Iya, Nyonya. Saya direktur di sana. Sebuah kehormatan bisa bekerja di bawah kepemimpinan Nyonya. Saya banyak belajar dari strategi-strategi yang Anda tetapkan. Aku tersenyum pada Clara. Bagus. Pekerjaanmu bagus, Clara. Saya sering mendengar laporan positif tentang departemenmu. Terus tingkatkan. Ya. Saya senang memiliki tim yang kompeten dan berdedikasi seperti Anda. Kata-kataku tulus. Aku memang menghargai profesionalisme dan kerja keras, terlepas dari siapapun orangnya. Bu Ratna masih mematung, menatapku dengan sorot mata yang kini dipenuhi penyesalan dan kekalahan yang mendalam. Ia mencoba membuka mulutnya, namun tak ada suara yang keluar. Semua kata-kata angkuh yang dulu ia lontarkan, kini berbalik menghantamnya dengan telak. Sebuah pembalasan yang elegan, tanpa perlu aku mengeluarkan satu pun kata kasar. Setelah pengakuan Clara yang menggema di seluruh ballroom, suasana berubah total. Seolah ada tombol mute yang ditekan pada sebuah konser besar. Suara musik orkestra yang tadi samar mengalun, kini terasa menusuk dalam keheningan yang tiba-tiba dan pekat menguasai area kami. Semua mata tertuju pada kami bertiga. Aku yang berdiri tenang dengan senyum tipis, Clara yang masih membungkuk hormat dengan wajah memerah karena malu, dan Bu Ratna yang mematung, seolah membeku di tengah ruang dansa. Bu Ratna, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dan disegani, yang haus akan pujian dan selalu tampil paling gemerlap, kini menjadi pusat tawa senyap dan tatapan iba yang mematikan. Wajahnya yang tadinya memerah padam karena syok, kini berganti pucat pasi lagi, seolah semua darah mengalir turun dari kepalanya, membuatnya terlihat seperti patung lilin yang mulai meleleh. Bibirnya masih sedikit terbuka, namun tak ada satupun kata yang mampu keluar dari sana. Tangannya yang memegang kartu namaku bergetar hebat, kartu itu nyaris jatuh dari genggamannya yang melemah. Ia menatapku, sorot matanya yang angkuh dan meremehkan kini dipenuhi kekosongan, ketidakpercayaan yang absolut, dan rasa malu yang begitu dalam hingga seolah menelannya hidup-hidup. Selama ini, ia selalu membayangkan skenario di mana ia akan dengan mudah menjatuhkanku, menginjak-injak harga diriku. Tidak pernah terbayangkan ia akan berada di posisi ini. Aku melihat ke arah Clara. Raut wajahnya menunjukkan campur aduk antara rasa bersalah karena situasi yang tidak mengenakan ini, profesionalisme sebagai bawahan, dan sedikit ketakutan akan reaksi ibu mertuanya yang pasti akan murka. Ia menegakkan tubuhnya, namun tetap menjaga jarak hormat dariku, tidak berani mendekat atau bertindak terlalu akrab di depan Bu Ratna. Maafkan saya, Nyonya Dina, bisik Clara lagi. Suaranya pelan dan tulus, hampir tak terdengar oleh Bu Ratna yang sibuk dengan kekalahannya sendiri.
Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Kalau saja saya tahu. Ia terdiam, jelas merasa sangat tidak enak dengan situasi yang terjadi, merasa terjebak di antara dua wanita dengan masa lalu yang rumit. Aku tersenyum menenangkan pada Clara. Tidak apa-apa, Clara. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Ini bukan salahmu sama sekali. Aku kemudian melirik sekilas ke Bu Ratna, yang kini terlihat menyusut, punggungnya sedikit membungkuk, seolah ingin menghilang ke dalam lantai, menutupi dirinya dari tatapan orang banyak. Dan sungguh, saya tidak datang untuk membuat keributan atau mempermalukan siapapun, Bu. Saya hanya datang untuk memberi selamat kepada Arif dan calon istrinya, dan menunjukkan bahwa saya baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik. Aku menekankan kata, baik-baik saja, dengan senyum tipis yang penuh makna. Sebuah penegasan yang tidak perlu diucapkan secara kasar, namun menembus relung hati Bu Ratna. Bu Ratna masih terdiam membisu, tenggelam dalam lautan penyesalannya sendiri. Ia bahkan tidak mencoba membantah, mencari alasan, atau mengeluarkan sindiran lain. Semua skenario yang telah ia rencanakan, semua kata-kata tajam yang telah ia siapkan, kini tak berarti apa-apa. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia memiliki kendali penuh atas segalanya, atas narasi kehidupannya dan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Kini, kendali itu direnggut darinya begitu saja, di depan umum, oleh orang yang ia anggap tak berarti dan telah ia buang. Beberapa tamu di sekitar mulai berbisik-bisik. Bisikan-bisikan itu, meskipun pelan, terasa seperti genderang perang yang menghantam telinga Bu Ratna, mengamplifikasi rasa malunya. Itu kan Budina, CEO Innovatech, yang sering masuk majalah Forbes itu kan? Kata seseorang. Oh, jadi Clara itu direkturnya di anak perusahaan Budina? Astaga, Bu Ratna ini, dulu kan selalu meremehkan Dina habis-habisan. Sahut yang lain. Kasihan. Ya, karma itu nyata. Bisik seorang wanita yang lain lagi, sambil melirik Bu Ratna dengan tatapan iba bercampur geli. Aku tidak lagi ingin memperpanjang momen ini. Tujuanku sudah tercapai. Bukan dendam yang membakar, tapi sebuah penegasan yang elegan dan telak. Bahwa aku telah bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri, jauh melampaui ekspektasi siapapun, termasuk diriku sendiri di masa lalu. Aku memberikan senyum terakhir pada Clara, sebuah senyum apresiasi dan pengertian, seolah ingin menyampaikan bahwa aku tidak akan mempersulit posisinya. Selamat atas pernikahanmu, Clara, dan juga Arif, kataku, melirik sekilas ke arah pelaminan di mana Arif terlihat gelisah, pandangannya terus-menerus ke arah kami, dengan wajah yang kini memucat. Ia pasti sudah mendengar semuanya, atau setidaknya merasakan aura berat dari situasi ini. Sebuah gurat penyesalan yang mendalam terlihat jelas di wajahnya, seolah ia baru menyadari apa yang telah ia lepaskan, apa yang telah ia biarkan terbuang karena ketidakberaniannya membela. Aku memutuskan untuk pergi. Langkahku terasa ringan, meninggalkan mereka dengan konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Aku sudah tak punya alasan untuk berlama-lama di sana. Misi selesai. Beberapa hari setelah pesta pernikahan yang penuh drama itu, hidupku kembali normal, atau setidaknya, mendekati normal yang bisa kurasakan sebagai seorang CEO dari perusahaan teknologi yang terus berkembang pesat. Meeting demi meeting, strategi demi strategi yang ambisius, deadline yang ketat, dan tantangan baru setiap hari mengisi agendaku. Insiden di pesta itu, meski sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan kecil kolega dan teman lama, tak lagi menghantuiku. Rasanya seperti sebuah babak yang sudah tertutup rapat, sebuah kisah lama yang akhirnya menemukan epilognya. Namun, suatu sore, ketika aku sedang memeriksa berkas-berkas digital di layar tabletku di meja kerja yang luas di kantor pusat Innovatech, asisten pribadiku, Mira, masuk membawa sebuah amplop kecil berwarna krim. Amplop itu terasa lebih tebal dari biasanya, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang kokoh di dalamnya. Bukan amplop perusahaan atau kiriman resmi, melainkan sebuah surat tulisan tangan yang rapi. Aku mengerutkan kening. Siapa yang masih mengirim surat tulisan tangan di era serba digital ini, apalagi kepadaku? Aku membuka amplop itu perlahan, dengan sedikit rasa penasaran. Di dalamnya, ada selembar kertas tebal dengan tulisan tangan yang rapi dan elegan, disertai aroma samar bunga melati. Itu adalah surat dari Clara. Isinya cukup singkat, namun maknanya dalam dan tulus. Clara memulai suratnya dengan meminta maaf atas ketidaknyamanan dan drama yang terjadi di pesta pernikahan,
Merasa tidak enak karena ia dan Bu Ratna secara tidak langsung membuatku terlibat dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia juga menuliskan kekagumannya yang mendalam terhadapku, baik sebagai seorang pemimpin visioner maupun sebagai pribadi yang teguh. Ia mengaku bahwa ia memang sering mendengar namaku disebut-sebut di perusahaan, bahkan sering mengagumi kepemimpinan dan visi Innovatech yang inovatif, tanpa pernah menyadari bahwa aku adalah Dina yang dimaksud, mantan istri Arif. Ia juga tersirat mengatakan bahwa ia kini memahami mengapa Arif dan Bu Ratna sangat ingin menyembunyikan masa lalu itu, dan ia merasa simpati atas apa yang pernah kualami. Di akhir surat, Clara menyelipkan sebuah kalimat yang cukup mengejutkanku. Ia mengundangku secara pribadi untuk makan siang dengannya, di luar jam kerja, di sebuah restoran kasual yang tenang. Tidak ada agenda bisnis, hanya ingin mengobrol sebagai sesama profesional yang kini memiliki koneksi tak terduga. Aku meletakkan surat itu di meja. Rasa-rasanya ini pertama kalinya aku tidak merasakan emosi negatif, apapun terkait Bu Ratna atau Arif. Clara adalah sosok yang berbeda. Dia profesional, tulus, dan tampaknya memiliki integritas yang kuat. Aku membalas senyum tulusnya di pesta dengan tulus juga. Apakah ini sebuah kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan seseorang yang sebenarnya punya potensi besar dan berada di lingkaran profesional yang sama? Mungkin saja. Sebuah kolaborasi masa depan? Siapa tahu. Belum sempat aku memikirkan jawaban yang tepat untuk Clara, ponselku berdering nyaring. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu mengangkatnya. Biasanya aku akan membiarkan asistenku yang menyaring panggilan seperti ini. Tapi entah mengapa, kali ini aku merasa harus mengangkatnya. Ada firasat aneh. Halo? Jawabku. Nadaku terdengar profesional dan sedikit formal. Dina? Ini Arif. Suara di ujung sana terdengar ragu, bahkan sedikit canggung. Itu benar-benar suara Arif. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengarnya. Bahkan melupakan bagaimana suaranya. Tidak ada lagi debaran, tidak ada lagi rasa sakit. Ya, Arif. Ada apa? Jawabku datar, menjaga agar suaraku tetap netral, tanpa emosi apapun. Aku cuma mau bilang selamat atas perusahaanmu, Dina. Aku benar-benar tidak menyangka. Dina, kamu benar-benar hebat. Katanya, suaranya terdengar tulus. Namun diselimuti nada penyesalan yang begitu kuat, seolah ada beban berat di pundaknya. Dan aku juga mau minta maaf atas semua yang terjadi dulu. Aku tahu aku salah. Aku tidak membela kamu. Aku terlalu pengecut. Aku terdiam sejenak. Permintaan maaf. Setelah sekian tahun berlalu, setelah semua luka itu sembuh, setelah aku membangun kembali diriku dari nol, aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku tidak lagi merasakan amarah, tidak lagi merasakan dendam. Yang ada hanyalah sebuah perasaan kosong, sebuah babak yang sudah lama tertutup, yang kini dibuka lagi hanya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Terima kasih, Arif, kataku, akhirnya. Tapi itu semua sudah masa lalu. Aku sudah melupakannya, dan sudah tidak ada lagi yang perlu disesali. Aku sudah move on. Aku tahu. Tapi aku berharap kita bisa tetap berteman. Setidaknya sebagai kenalan, lanjut Arif, suaranya terdengar sedikit memohon. Dan, Ibu Ratna juga dia benar-benar terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa sejak itu. Dia bahkan terlihat sangat murung. Aku hanya menghela napas pelan. Aku rasa begitu, Arif. Tapi aku sibuk sekali sekarang. Fokusku ada di Innovatech. Aku tidak punya banyak waktu untuk hal-hal lain. Aku ingin mengakhiri percakapan ini. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi jembatan yang perlu dibangun. Baiklah, Dina. Aku mengerti, kata Arif. Suaranya terdengar pasrah dan sedikit sedih. Sekali lagi, selamat, ya. Kamu memang luar biasa. Semoga selalu sukses. Telepon terputus. Aku menatap surat dari Clara dan ponselku. Dua panggilan, dua narasi yang berbeda. Satu menawarkan kemungkinan jembatan menuju masa depan profesional yang positif, satu lagi adalah sisa-sisa jembatan yang runtuh dari masa lalu. Aku tersenyum. Bukan senyum penuh kemenangan atas mereka, melainkan senyum kelegaan yang tulus. Kelegaan karena aku sudah melewati semua itu. Dan kini, aku benar-benar bebas.
Bebas dari bayang-bayang masa lalu, bebas dari vonis tak adil, siap melangkah maju ke masa depan yang lebih cerah, dengan caraku sendiri, tanpa beban. Surat tulus dari Clara dan telepon singkat yang penuh penyesalan dari Arif menjadi epilog sempurna untuk babak kehidupanku yang penuh gejolak itu. Aku memutuskan untuk membalas email Clara, setuju untuk bertemu makan siang di lain waktu yang tidak terlalu padat, menawarinya kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut tentang potensi kolaborasi di masa depan. Aku melihatnya sebagai peluang profesional yang berharga, bukan sebagai ajang balas dendam atau pamer kekuatan. Clara adalah individu yang kompeten, berintegritas, dan tulus, terlepas dari siapa suaminya atau ibu mertuanya. Aku percaya, menjalin relasi positif dengannya akan lebih bermanfaat. Sementara itu, percakapanku dengan Arif mengukuhkan satu hal yang fundamental. Tidak ada lagi beban di pundakku. Tidak ada lagi sisa amarah yang membakar, sakit hati yang menusuk, atau penyesalan yang menggantung. Semua emosi negatif itu sudah terlepas, menguap bersama angin masa lalu. Kata-kata Bu Ratna yang dulu menghancurkanku, kini hanyalah kenangan samar yang berfungsi sebagai pengingat akan seberapa jauh aku telah melangkah, seberapa kuat aku telah tumbuh. Aku telah membuktikan, bukan hanya kepada mereka yang meremehkanku, tetapi yang terpenting, kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu. Aku bukan beban, aku adalah kekuatan. Aku adalah arsitek dari takdirku sendiri. Innovatech terus berkembang pesat, melampaui mimpi terliarku. Perusahaan yang kubangun dari garasi pinjaman itu kini telah menjadi raksasa teknologi. Kantor pusat kami kini menempati beberapa lantai di gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta, dengan cabang-cabang yang telah dibuka di Singapura dan Vietnam. Kami tidak hanya menjadi pemain kunci di pasar teknologi lokal, tetapi juga mulai menancapkan jejak yang kuat di kancah internasional. Produk-produk inovatif kami, mulai dari solusi AI-powered marketing hingga platform cloud computing yang revolusioner, telah mengubah cara banyak bisnis beroperasi. Nama Dina kini dikenal luas sebagai salah satu CEO muda yang paling berpengaruh di Asia Tenggara, bahkan sempat masuk dalam daftar 30 Under 30 versi majalah bisnis ternama. Aku sering diundang menjadi pembicara utama di konferensi-konferensi teknologi besar di seluruh dunia, berbagi kisah inspirasiku tentang bagaimana membangun bisnis dari nol, tentang ketahanan dan inovasi di tengah badai. Setiap kali aku berdiri di panggung megah itu, di hadapan ribuan audiens yang antusias, aku selalu teringat pada kontrakan kecilku dulu yang hanya beralaskan kasur busa, pada tumpukan mie instan yang menjadi santapanku setiap hari demi menghemat pengeluaran, dan pada bisikan-bisikan Bu Ratna yang meremehkan. Kenangan itu tidak lagi menyakitkan atau membebani, justru menjadi bahan bakar yang mengingatkanku pada akar perjuanganku. Hubunganku dengan Rina, sahabat terbaikku sejak bangku kuliah, semakin erat dan tak tergantikan. Dia adalah saksi bisu setiap tetes keringat dan air mataku, setiap keberhasilan kecil dan setiap kegagalan yang menyakitkan. Dialah yang selalu ada di sisiku, mengingatkanku pada kekuatan yang kumiliki saat aku sendiri meragukannya. Lihat kan, Din, aku sudah bilang kamu pasti bisa. Kamu bahkan lebih hebat dari yang mereka bayangkan, katanya suatu kali, sambil memelukku erat setelah aku berhasil meraih sebuah penghargaan bergengsi dari pemerintah. Aku bangga banget sama kamu, Din. Aku tidak pernah lagi bertemu langsung dengan Bu Ratna setelah pesta itu, meskipun sesekali aku mendengar kabar darinya melalui Clara atau kolega yang kebetulan mengenalnya. Kudengar Bu Ratna kini lebih pendiam, tidak lagi sesombong dulu. Ia jarang lagi pamer, dan bahkan cenderung menghindari sorotan. Mungkin ia telah belajar, atau setidaknya, ia tidak lagi memiliki narasi yang bisa ia gunakan untuk merendahkan orang lain. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Yang ada hanyalah rasa netral, seolah ia adalah karakter dari sebuah buku lama yang telah kututup halamannya, tanpa keinginan untuk membukanya kembali. Masa depanku terhampar luas dan cerah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tantangan apa yang akan datang, atau kesuksesan apa lagi yang menanti. Tetapi aku tahu satu hal, aku siap menghadapinya. Aku telah membangun sebuah kerajaan dari puing-puing, bukan dengan amarah yang menghancurkan, melainkan dengan tekad yang membangun. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari validasi atau pengakuan orang lain, melainkan dari pencapaian diri, dari kemampuan untuk berkarya, dan dari kesempatan untuk menginspirasi banyak orang. Aku adalah Dina. Bukan lagi Dina yang lemah, yang terbuang, yang tak berdaya. Tapi Dina, sang pemimpin, sang inovator, yang bangkit dari keterpurukan dan menemukan arti kehidupannya sendiri.
Dan itu, bagiku, adalah kemenangan yang paling berharga, sebuah mahkota tak terlihat yang kupakai dengan bangga. Setahun telah berlalu sejak insiden di pesta pernikahan Arif dan Clara. Hidupku, jika itu mungkin, menjadi semakin padat dan penuh tantangan. Innovatech terus berekspansi, membuka kantor baru di Tokyo dan Sydney, memperluas jangkauan layanan kami ke pasar Asia Pasifik. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku bepergian, menghadiri meeting global, dan memimpin tim-tim baru yang terbentuk di berbagai belahan dunia. Setiap kesuksesan baru terasa seperti perayaan kecil atas perjalanan panjang yang telah kulewati. Meskipun kesibukan tak henti menghampiri, ada kalanya aku menemukan diriku duduk termenung di balkon apartemenku yang menghadap kota Jakarta, dengan secangkir teh hangat di tangan. Di sana, di tengah gemerlap lampu kota, pikiranku seringkali melayang kembali pada masa lalu. Bukan dengan rasa sakit atau amarah, melainkan dengan ketenangan yang damai. Aku mengenang Dina yang dulu, yang begitu rapuh dan mudah hancur oleh kata-kata. Aku melihatnya bukan sebagai aku, melainkan sebagai seseorang yang pernah kukenal dan kuamati tumbuh. Hubunganku dengan Clara berkembang menjadi relasi profesional yang saling menghargai. Kami memang sempat makan siang beberapa kali, membahas tren industri, dan bertukar ide. Clara terbukti adalah sosok yang cerdas dan berdedikasi. Ia bahkan beberapa kali memberikan masukan berharga untuk pengembangan produk Innovatech. Aku menghargai integritasnya, dan dia, setahuku, sangat bangga menjadi bagian dari tim mega teknologi di bawah Innovatech. Dia tidak pernah lagi membahas insiden di pesta itu, dan aku pun tidak. Seolah-olah, peristiwa itu adalah jembatan yang membawa kami pada pemahaman profesional yang lebih dalam. Bagaimana dengan Arif? Aku tidak pernah lagi berkomunikasi dengannya secara langsung setelah panggilan telepon singkat itu. Sesekali, aku mendengar kabar darinya melalui Clara, bahwa ia baik-baik saja, bahwa pernikahannya berjalan lancar. Aku tidak mencari tahu lebih jauh, dan ia pun tak pernah lagi menghubungiku. Bab itu memang sudah tertutup, dan tidak ada keinginan untuk membukanya kembali. Dan Bu Ratna? Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Bisikan dari Clara dan beberapa kolega lama menyebutkan bahwa ia memang menjadi jauh lebih pendiam dan tidak lagi sering muncul di acara sosial. Ada yang bilang ia merasa sangat malu, ada pula yang berpendapat ia akhirnya belajar sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati. Aku tidak tahu pasti, dan sejujurnya, itu tidak lagi penting bagiku. Rasa dendam itu sudah lama mengering, digantikan oleh rasa syukur atas kebebasanku. Kebebasan dari validasi, dari ekspektasi, dan dari bayang-bayang mereka. Kini, aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai kesuksesan finansial atau pengakuan publik. Ini tentang membangun kembali diri sendiri, sepotong demi sepotong, dari puing-puing kekecewaan. Ini tentang menemukan kekuatan dalam kerapuhan, kebijaksanaan dari kesalahan, dan kebahagiaan dari otentisitas. Malam itu, di balkon, aku memejamkan mata, merasakan hembusan angin malam. Aku adalah Dina, seseorang yang pernah dijatuhkan, namun kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya, bukan karena membalas dendam, melainkan karena memilih untuk bangkit dan bersinar dengan cahayaku sendiri. Jejak-jejak masa lalu mungkin tetap ada, namun kini mereka hanyalah penanda dari jalan yang telah ditempuh, bukan lagi penghalang menuju masa depan yang tak terbatas. 5 tahun telah berlalu sejak kejadian di pesta pernikahan itu, dan 10 tahun sejak perceraian yang mengubah hidupku. Dina yang dulu rapuh dan penuh luka kini hanya tinggal kenangan. Wanita yang kulihat di cermin setiap pagi adalah seorang pemimpin, seorang visioner, dan seorang ibu. Ya, aku akhirnya menemukan cinta sejati dan membangun keluarga kecilku sendiri, sebuah kebahagiaan yang jauh melampaui mimpi-mimpi terliarku di masa lalu. Aku menikah dengan seseorang yang menghargai setiap perjuanganku, yang melihatku seutuhnya, dan mendukung setiap langkah ambisiku. Innovatech kini bukan lagi sekadar perusahaan teknologi. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem inovasi global, dengan kantor di 5 benua dan ribuan karyawan dari berbagai latar belakang. Kami tidak hanya menciptakan teknologi, tetapi juga membentuk masa depan. Program inkubator startup kami telah melahirkan puluhan perusahaan rintisan sukses. Banyak di antaranya dipimpin oleh perempuan yang terinspirasi oleh kisahku. Aku sering menghabiskan waktu di program mentoring ini, berbagi pelajaran hidup dan strategi bisnis, berharap bisa mencegah orang lain merasakan kepahitan yang pernah kurasakan. Kisahku, perempuan bangkit dari puing,
kini telah diterbitkan menjadi buku bestseller internasional. Bukan untuk mengagungkan diri, melainkan untuk berbagi inspirasi. Aku menulisnya bukan dengan niat membalas dendam, melainkan sebagai sebuah kesaksian bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan. Setiap keterpurukan bisa menjadi landasan untuk melompat lebih tinggi. Aku sering menerima email dan surat dari para wanita di seluruh dunia yang mengaku terinspirasi oleh perjalananku, yang merasa memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan mereka sendiri setelah membaca buku atau mendengar ceramahku. Itu adalah pengakuan paling berharga bagiku, jauh melebihi gelar CEO atau kekayaan material. Hubunganku dengan Clara tetap terjalin baik secara profesional. Ia kini telah naik pangkat menjadi VP Pemasaran Global di Innovatech, sebuah jabatan yang pantas untuk dedikasi dan kecerdasannya. Kami sering berinteraksi dalam meeting strategis, dan ia adalah salah satu kolega yang paling kupercayai. Kami tidak pernah secara eksplisit membahas masa lalu, namun ada pemahaman tak terucapkan di antara kami. Bagaimana dengan Arif dan Bu Ratna? Mereka telah sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu yang jauh. Aku pernah mendengar kabar samar bahwa Arif kini hidup tenang dengan Clara, dan Bu Ratna memang sudah sangat jarang muncul di publik. Tidak ada lagi gosip miring atau sindiran yang sampai ke telingaku. Aku tidak pernah merasa perlu untuk melihat mereka lagi, ataupun bertanya kabar secara langsung. Kehidupan telah bergerak maju, dan masing-masing dari kami menemukan jalan kami sendiri. Dulu, aku percaya harga diriku telah direnggut habis. Kini, aku tahu bahwa harga diri sejati tidak bisa diberikan atau diambil oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang kita bangun sendiri, dari keberanian, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Aku telah menemukan kedamaian, bukan dalam pembalasan, melainkan dalam penerimaan diri dan kemampuan untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Melihat kembali ke belakang, setiap air mata, setiap rintangan, setiap kata meremehkan, adalah bagian dari cetak biru yang membentukku menjadi pribadi yang kuat dan utuh ini. Aku adalah Dina, dan kisahku adalah bukti nyata bahwa seorang perempuan, meskipun pernah dijatuhkan hingga ke titik terendah, memiliki kekuatan tak terbatas untuk bangkit, melampaui ekspektasi, dan menulis takdirnya sendiri dengan tinta keemasan. Waktu terus bergulir, membawa serta pelajaran dan perubahan tak terduga. Kini, di usianya yang telah memasuki awal kepala 4, Dina melihat kehidupannya bukan lagi sebagai serangkaian babak yang telah usai dan terkunci dalam memori, melainkan sebagai sebuah jalinan takdir yang terus menginspirasi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi banyak orang di sekelilingnya. Ia tidak lagi sekadar menjadi CEO, ia adalah seorang mentor yang disegani, seorang filantropis dengan hati yang tulus, dan sebuah suara lantang bagi mereka yang pernah merasa diremehkan dan tak punya harapan. Innovatech, di bawah kepemimpinannya yang visioner, tidak hanya fokus pada profit dan ekspansi pasar. Perusahaan itu telah bertransformasi menjadi agen perubahan sosial melalui berbagai program berskala besar, terutama yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di bidang teknologi dan pendidikan. Program Dina S Legacy Scholarship memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswi dari keluarga tidak mampu yang memiliki potensi di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Ada pula program mentorship yang intensif untuk startup yang didirikan dan dipimpin oleh perempuan, serta kampanye kesadaran nasional tentang kesetaraan gender dan inklusi di dunia korporat yang rutin diadakan. Dina percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika seseorang mampu mengangkat dan memberdayakan orang lain, menciptakan lingkaran kebaikan yang tak terputus. Setiap kali ia melihat seorang mahasiswi muda dengan mata berbinar-binar berbicara tentang mimpinya di bidang teknologi, tentang ide-ide inovatif yang ingin mereka wujudkan, Dina teringat pada dirinya sendiri di masa lalu. Ia teringat pada tatapan meremehkan Bu Ratna, pada keraguan yang sempat menghantuinya, dan pada perjuangan sunyi yang ia jalani sendirian. Namun kini, ia menyalurkan kenangan pahit itu menjadi energi positif, memastikan bahwa tidak ada perempuan lain yang harus merasakan hambatan serupa, penilaian berdasarkan latar belakang, jenis kelamin, atau masa lalu yang kelam, sehingga mereka bisa meraih potensi penuhnya. Suatu hari, dalam sebuah acara penghargaan global bergengsi di Silicon Valley, di mana Dina menerima Lifetime Achievement Award atas kontribusinya yang luar biasa di bidang teknologi dan dampak sosial, ia berdiri di hadapan ribuan orang. Pidatonya, yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, menjadi momen yang sangat emosional. Dengan suara yang tenang namun penuh otoritas dan kehangatan, ia menceritakan sepenggal kisahnya, bagaimana ia dijatuhkan, bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana ia menemukan kekuatannya. Ia tidak menyebut nama,
Namun pesannya sangat jelas dan universal. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa tidak cukup, ketika suara-suara dari luar mencoba mendefinisikan nilai kita dan meragukan kemampuan kita. Katanya, tatapannya menyapu seluruh audiens. Tetapi ingatlah, nilai sejati Anda tidak ditentukan oleh persetujuan orang lain, oleh gelar yang Anda miliki, atau oleh harta benda. Ia ditentukan oleh ketahanan Anda, oleh tekad Anda untuk terus belajar dan tumbuh, dan oleh keberanian Anda untuk menulis cerita Anda sendiri. Jadikan setiap hambatan sebagai anak tangga untuk naik lebih tinggi, dan setiap kritik sebagai bahan bakar untuk melaju lebih cepat. Anda lebih kuat, lebih berharga, dan lebih mampu dari yang Anda bayangkan. Setelah pidato itu berakhir, tepuk tangan membahana. Di tengah kerumunan yang menghampirinya untuk memberi selamat, seorang wanita parubaya, dengan rambut beruban dan mata yang dipenuhi air mata, mendekatiku. Ia memegang tanganku erat, ekspresinya dipenuhi penyesalan dan kekaguman. "Terima kasih, Nyonya Dina," bisiknya. Suaranya bergetar. Saya adalah salah satu yang pernah meremehkan Anda di masa lalu. Saya tidak akan menyebut nama. Tapi saya ingin Anda tahu, saya sangat menyesal atas semua yang pernah saya katakan dan pikirkan. Dan saya belajar banyak dari Anda malam ini, juga dari buku Anda. Anda telah mengubah cara pandang saya. Dina tersenyum lembut. Ia tidak mengenal wanita itu secara pribadi, tetapi ia merasakan ketulusan dan beban yang terlepas dari suaranya. "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya dengan tenang. "Masa lalu adalah masa lalu. Yang terpenting adalah kita semua belajar dari sana, dan terus bergerak maju untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita." Wanita itu mengangguk, lalu berbalik pergi, membawa serta pelajaran berharga. Dina tahu, jejak-jejak masa lalunya tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun, kini jejak itu bukan lagi bekas luka yang perih, melainkan garis-garis peta yang menunjukkan perjalanan luar biasa. Ia telah mengubah pahitnya pengalaman menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi banyak orang lain yang mungkin sedang berada di titik terendah. Dan itu adalah warisan terbesarnya, jauh melampaui kekayaan dan ketenaran. Hari itu, aku berada di kantor lamaku yang kini telah direnovasi menjadi Innovatech Heritage Center, sebuah museum kecil yang didedikasikan untuk perjalanan perusahaan dari awal hingga menjadi entitas global. Di sana, di antara foto-foto lama dan prototipe pertama produk kami, aku melihat meja kerjaku yang dulu. Sebuah meja kayu sederhana, dengan kursi usang yang menjadi saksi bisu setiap tetes keringat dan setiap ide yang lahir di tengah keterbatasan. Aku membiarkan jemariku menyusuri permukaan meja, merasakan tekstur kayu yang hangat. Di sudut meja, tergeletak sebuah kotak kecil. Kubuka perlahan. Di dalamnya, ada beberapa benda yang tak lagi memiliki nilai materi, namun tak ternilai secara emosional. Sebuah pena yang kugunakan untuk menandatangani kontrak pertamaku, sebuah muk yang selalu menemaniku saat begadang, dan sebuah kartu nama lama. Bukan kartu namaku yang sekarang, melainkan kartu nama desain grafis dari perusahaan kecil tempatku dulu bekerja, sebelum Innovatech lahir. Kartu nama yang dulu menjadi simbol kegagalanku di mata Bu Ratna. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis atau penuh kemenangan, melainkan senyum kelegaan yang mendalam. Semua telah berlalu. Rasa pahit, dendam, rasa tidak adil. Semua itu telah lama menguap, digantikan oleh rasa syukur. Syukur atas setiap tantangan yang membentukku. Syukur atas setiap luka yang mengajarkan arti kekuatan. Aku teringat akan sebuah pepatah lama, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Aku adalah bukti hidup dari pepatah itu. Perceraian, cemoohan, dan diremehkan oleh keluarga mantan suami. Semua itu adalah api yang membakar habis kelemahanku, namun menempa diriku menjadi baja. Aku tidak mencari balasan, tetapi hidup telah memberikannya kepadaku, dalam bentuk pencapaian yang tak terduga dan kebahagiaan yang tulus. Kisahku dengan Arif dan Bu Ratna adalah sebuah lingkaran yang kini telah utuh. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah kulupakan, tetapi juga tidak lagi menentukan siapa diriku hari ini. Aku telah memaafkan mereka, tidak untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Untuk membebaskan jiwaku dari belenggu masa lalu. Ketika aku melangkah keluar dari Heritage Center itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Clara. Ia mengabarkan perkembangan terbaru proyek besar yang kami garap bersama. Clara adalah bukti nyata bahwa dari sebuah konflik bisa lahir sebuah kolaborasi.
Ia adalah jembatan yang menghubungkanku dengan masa lalu, namun juga memfasilitasi langkahku ke masa depan. Langit senja memancarkan warna jingga keemasan, menyinari gedung-gedung tinggi di Jakarta. Kota ini adalah kanvas bagi impian-impian baru, dan aku, Dina, adalah bagian dari narasi yang terus berkembang. Aku telah menemukan kedamaian, keberanian, dan tujuan hidupku. Perjalanan ini mungkin telah berakhir di halaman terakhir buku ini, tetapi di dunia nyata, bab-bab baru akan selalu terbuka. Dan aku siap untuk menulisnya, dengan pena keemasan yang penuh dengan harapan dan inspirasi.